mengglowingkan wajah. Assalamualaikum Bang Sadli, owner ganteng. Masya Allah, makasih loh Rabbani 77. Assalamualaikum Sadli. Waalaikumsalam Bang Erwin. Nama akun TikToknya apa host? Ntar aku naikin. Sadli pantun dulu buat warga Palembang. Nanti ya. Spill merek skincare-nya. Spill merek skincare-nya. Baiklah kalau begitu. Nih. Skincare design. Gimana cara belinya nanti di TikTok Shop ya. Tapi kalian ini PO dulu. Nanti pengirimannya itu di hari Kamis atau hari Jumat insya Allah. Kok murah banget? Yoi, karena lagi harga promo. Kita sedekah. Benar-benar ini nggak ada cari untung. Masih harga promo. Makanya aku bilang sebelum nanti harganya harga normal, dipesan aja dulu dari sekarang. Bisa kirim ke Hongkong nggak ya? Nggak bisa, ditolak bea cukai. Mana Bang Zuma? Di tap-tap dulu minimal 35k baru kita naikin Bang Zuma. Pesan di akun siapa? Ntar aku naikin akun yang untuk pemesanan skincare-nya ya. Assalamualaikum Bang Sadli, sehat selalu, jangan lupa bahagia. Iya harus bahagia supaya hidup ini semakin bahagia. Gimana sih maksudnya? Kita harus selalu berbahagia supaya awet muda, banyak rezeki. Amin. Apalagi mau jadi gila, jangan harus pakai akal. Itu krimnya satu ya, untuk krimnya itu ada satu untuk siang dan malam. Assalamualaikum, Jayapura hadir saat. Waalaikumsalam Kak Tina. Kak Tina ini kemarin belikan skincare untuk ini ya, Bunda Blokir sama Bunda Rahma. Naikin yang dulu. Maksudnya satu paket berapa untuk siap berapa? Apa? Satu paketnya itu ada 4 pieces untuk usia minimal 12 tahun. Assalamualaikum Bang, buat saya ibu umur 40 tahun bisa Ibu. Sambil kita tunggu Bang Juma, jangan lupa siapin kopi campur Masako. Tapi campur micin juga enak teman-teman. Kalau ada yang mau coba silahkan. Nah, kita ini kan generasi micin. Harga berapa? Harganya Rp95.000. Handbody harga berapa saat? Handbody harganya Rp85.000. Ada yang ngajak debat Bang Zuma? Iya, suruh kesini kalau ada yang ngajak diskusi sama Bang Zuma. Karena kalau malam kan memang sudah waktunya komal sahabat Bang Zuma. Kalau pagi, siang, sore Bang Zuma berkeliaran di komalnya Muslim maupun Kristen. Jangan lupa love orange-nya juga ya teman-teman untuk memperkuat roomnya. Udah 30 host, ya 35k baru dinaikkan Bang Juba. Bagusan skincare aku Bang. Oh serius? Iyalah karena kita baru buka ini Bang. Sali kalau ke Batam ongkirnya berapa? Ongkirnya kurang lebih 30-an. Bom sudah pesan skincare-nya? Udah kayaknya. Ada Oten loh yang pesan skincare aku. Masya Allah. Ada Oten. Ada 3 Oten yang pesan skincare. Berapa skincare satu paketnya Bang? 95.000. Mana Bang Zuma? Di tap-tap dulu.
35k. Katanya bisa beli lewat TikTok Shop. Iya, bisa. Tapi bukan akun yang ini, akun yang satu. Oke, sudah ada 35k, kita naikin Bang Juma ya. Yang ini kan yang kalian mau. Gitu. 95.000 di luar ongkir. Ini belum harga normal ya, ini masih harga promo nih ya. Kenapa nggak ada keranjang kuning? Karena Komal ini bukan untuk jualan. Nanti ada akun yang memang khusus jualan yang ada keranjang kuningnya. Kalau untuk sahabat Bang Zuma ini Komal untuk diskusi teman-teman. Jadi aku nggak buat keranjang kuning. Ongkos ke Tangerang berapa? Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah Sudah sehat pakai walafiat. skincare hari ini, Bang? Udah pakai kumur-kumur 3 kali sehari. Ya, bagus Bang. Pakainya di Ya dong. hidung sama di telinga ya, Bang ya. Iya. Mulai kono. Siapa tahu ada bonus malam ini. Karena kan aku jual skincare nggak ada untungnya, Bang. Silakan Bang, apa yang ingin disampaikan? Waktunya 3 menit. Wih, ngambek Bang Juma. Mati nih ya. Enggak lah. Mana pernah aku ngambat. Yang penting kau jangan menghujat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kemudian memahami tentang apa tujuan daripada kehidupan kita di atas muka bumi ini, bukan hanya sebatas makan, minum, tidur, tertawa dan merasa bahagia, akan tetapi kewajiban kita juga adalah melaksanakan apa yang menjadi tuntutan daripada Sang Pencipta kepada kita. Bukan malah menjadikan perintah-perintah dari Sang Pencipta itu sebagai beban, bukan menjadikan ketetapan Tuhan Pencipta alam semesta ini menjadi batu sandungan, bukan menjadikan tuntunan dari Sang Pencipta itu sebagai penghalang, dan juga bukan menjadikan perintah dan larangan Pencipta alam semesta adalah penjara. Akan tetapi apa yang menjadi tujuan penciptaan manusia di hadapan Allah di atas muka bumi ini, kita jadikan sebagai satu pedoman, satu keadaan di mana kita sebagai manusia patut bersyukur senantiasa. Dengan adanya perintah dan ketetapan Tuhan, bukti kasih sayang Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan kemudian tidak memberikan ketetapan dan hukum kepada kita sebagai manusia, berarti Tuhan tidak mencintai dan tidak menyayangi kita. Tetapi ketika Tuhan memberikan ketetapan dan hukum, membuktikan bahwa umat Islam ini adalah umat pilihan Tuhan yang senantiasa kemudian melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan satu pemimpin untuk kita sebagai umat Islam untuk menjadi teladan di dalam kehidupan ini, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebagai makhluk sempurna, beliau telah memberikan jaminan keselamatan kepada kita umatnya. Sebagai teladan yang luar biasa, kemudian beliau telah memberikan panduan hidup di atas muka bumi ini. Kata beliau, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Oleh karena itulah kemudian tak bosan-bosannya kita sebagai umat Islam, dimanapun kita berada dan seperti apapun keadaan kita, selagi roh masih menyatu dengan jasad ini, maka kita senantiasa selalu bermurah hati, bersenang hati, ikhlas untuk bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Seperti itu para sahabat-sahabat sekalian. Ada hal menarik yang ingin saya bicarakan pada malam hari ini, yang mungkin sudah sering kita mendengarkan, yaitu terkait dengan cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap tak punya biji zakar. bukan itu. Tetapi kemudian yang ingin kita bahas pada malam hari ini, bahwa seluruh makhluk di atas muka bumi ini yang bernama manusia itu pasti manusia. Saya ulang, seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini, ada yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu, ada yang lahir hanya ayah tanpa ibu, ada juga yang lahir tanpa ayah, hanya ada ibu. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu kesesatan yang nyata ketika ada di antara kita kemudian melantik atau mengangkat atau menjadikan manusia ini sebagai tujuan ibadah, tujuan penyembahan, atau oknum yang kita jadikan sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian kepada kita semua bahwa semisal penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu sama seperti penciptaan Nabi Adam. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam, khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihi salam bagi Allah seperti penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Allah menciptakan kedua manusia ini dari bahan baku tanah. Kemudian Allah berkata kepada keduanya, jadilah, maka jadilah Adam, maka jadilah Nabi Isa alaihi salam. Jadi di sini harus umat Islam itu pahami. Kita semua harus paham. Islam yang belajar, Islam yang tidak belajar, Islam yang memiliki keilmuan atau Islam yang awam, Islam yang sudah berumur atau yang masih belia, harus tahu bahwa hukum alam itu mengikat makhluknya, sementara pencipta alam semesta itu tidak diikat oleh hukum alam semesta. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhannya itu bisa menjelma menjadi cuplis,
Ya, maka satu kata untuk mereka adalah tulul. Karena ketika dimensi makhluk dianggap sebagai Tuhan yang menjadi makhluk, itu berarti cuplis, cukup percaya iblis. Karena dari setiap unsur pengajaran para nabi itu sudah diajarkan kemudian bahwa pencipta alam semesta ini tidak serupa dengan apapun. Pencipta alam semesta itu tidak sama seperti manusia. Jadi tadi di dalam Al-Quranul Karim diterangkan, inna masala Isa indallah kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Nabi Isa ciptaan. Zakaria 12 nomor 1, semua manusia yang ada pada dirinya unsur roh itu adalah ciptaan. Semua manusia, mau manusia yang lahir tanpa ayah ibu, mau manusia yang lahir tanpa ibu, atau manusia yang lahir tanpa ayah sekalipun, semua itu adalah ciptaan. Unsur roh yang ada pada dirinya adalah ciptaan. Ini kata Al-Quran dan kata kitabnya saudara kita Yahudi. Lalu kemudian di dalam Kejadian 6 nomor 3 jelas diterangkan di sana, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Jadi roh yang ada di dalam diri manusia itu adalah roh Allah. Roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Eloah. Roh yang ada di dalam diri manusia itu adalah roh Bapa dalam perspektif Yudaism. Roh yang ada di dalam tubuh manusia, sekali lagi saya katakan, itu adalah pneuma yang muncul kemudian sebagai ciptaan di atas muka bumi ini. Jadi roh yang ada pada diri manusia, mau dia manusianya lahir atau ada dari tidak adanya ayah dan ibu, atau manusia yang tanpa ayah atau manusia yang tanpa ibu, semua yang ada dalam dirinya itu adalah roh Tuhan. Sekali lagi, semua roh yang ada pada diri manusia, pada diri nabi, pada diri rasul, itu adalah roh Tuhan. Di dalam Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam tubuh manusia. Artinya bahwasanya yang disebut manusia, roh yang ada di dalam tubuhnya itu adalah roh Elohim, roh Allah, roh Eloah, roh Yotefave atau roh Hasem. Nah, jadi keliru kemudian ketika ada manusia dikatakan Tuhan yang menjelma jadi manusia, karena di dalam dirinya adalah roh, ada roh Tuhan. Sesungguhnya kita semua manusia ini, roh yang ada pada diri kita ini adalah roh Tuhan, bukan roh setan, bukan roh hantu. Hanya saja sebagian daripada kita menanggalkan pemahaman bahwa dalam diri kita ada roh Tuhan, sehingga lupa akan itu, maka dia dipengaruhi oleh roh jahat atau roh setan. Nah, inilah yang terjadi dalam keadaan sekarang ini. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya. Di sini ada Bang Handi dan juga nabinya orang Kristen. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, malam hari ini kita baru saja membuka Qomal sahabat Bang Juma, Qomal yang mencerminkan keislaman, mengutamakan kesopanan, etika, dan diskusi tentu by data, bukan asal bicara tanpa data, dan no asumsi. Malam hari ini kita buka lagi kembali diskusi lintas agama, dilarang menghujat personal dan seterusnya.
Untuk itu ada Bro Luga Tambunan, kemungkinan ada yang mau disampaikan. Silakan Bro Luga, ada yang mau disampaikan? Terima kasih banyak penyampaiannya, mantap sekali gitu. Ada sanggahan Pak Juba? Belum ada ya? Oh belum bicara dia. Belum Bang Hendi. Masa cuma nyangga dirinya sendiri gimana? Ketawa nih. Ketawa. Ada sanggahan Bang Juma ada gitu. Masa cuma mau nyangga dirinya? Apa memang udah ada menyangga diri sendiri sekarang? Lagian Udah gua ada kasih lu program. kesempatan bicara, lu diam aja gitu loh. Oke, jadi begini ya. Ketika Yesus berkata, usirlah setan dalam namaku, itu Yesus sudah menunjukkan bahwa dia adalah bos. Ya, dia tidak mengatakan usirlah setan dalam nama Bapakku, tapi dia berkata usirlah setan dalam namaku. Dan ayat ini tidak perlu dilarikan ke Matius 7 ayat 21. Itu namanya cari remis, nggak perlu dilarikan ke situ. Pertanyaannya adalah kenapa Yesus memperkenalkan dirinya bahwa namanya ditakuti oleh setan? Apa motivasi Yesus mengatakan usirlah setan dalam namaku? Itu yang menyuruh Yesus Kristus. Usir, kata Yesus. Dalam nama siapa? Dalam namaku. Dalam namaku itu artinya pemilik, bahwa kuasa itu adalah miliknya. Nah, malam ini saya ingin mengumumkan bahwa buku saya yang kedua yang berjudul Yesus Anak Tunggal Allah akan segera saya luncurkan ya. Buku saya yang kedua, buku yang pertama kan Raja Segala Raja. Nah, ini juga bersamaan juga nanti buku saya yang kedua ini juga akan tetap saya maksudnya dengan buku yang pertama akan tetap juga saya akan promosikan supaya seluruh bumi ini bisa mengenal siapa Yesus. Buset. Yesus itu adalah anak tunggal yang telah dinabikan oleh Juma dan kawan-kawan. Nah, ini resikonya gede nih, bisa langsung dicampakkan langsung ke Oke, dokter cukup. Nabi Kejuan. Oke, cukup dulu ya. Udah ada poinnya. Ya, silakan. Jadi Pak Juba. gini, Ya cukup dulu lah. Apa motivasi Yesus memperkenalkan bahwa namanya ditakuti oleh setan? Oke, Silakan cukup. dibacakan. Ya. Jadi kalau ada yang ditakuti oleh setan kayak Bang Suma ya, setan itu takut pada Bang Suma, bukan berarti Bang Suma itu adalah Tuhan. Itu pemahaman yang sangat minim sekali. Al-Quranul Karim menjelaskan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan seluruh manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, terkait dengan Nabi Isa alaihissalam kemudian, Nabi Isa itu dipersenjatai kenabian, dipersenjatai mujizat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa semuanya atas izin Allah. Tak ada yang dilakukan Nabi Isa selain daripada atas izin Allah. Makanya Nabi Isa ini adalah salah satu nabi yang disayangi oleh Allah, salah satu nabi yang kemudian memiliki kedudukan di hadapan Allah yang sangat luar biasa, dan juga satu-satunya nabi yang dihakimi oleh Allah di depan seluruh umat manusia kelak, dikarenakan adanya manusia-manusia yang minim pengetahuan menyembah dirinya. Jadi sebelum Nabi Isa itu disembah, pertama para penyembahnya itu mengganti ajarannya, mencampur adukkan ajarannya, mengganti namanya dan seterusnya, melakukan fitnahan-fitnahan terhadap dirinya. Setelah itu terjadi kemudian segala apa yang disukai, apa yang menjadi angan-angan dinisbahkan kepada dirinya, lalu dijadikanlah dia Tuhan. Nah, inilah yang terjadi di ajaran Nabi Isa alaihissalam. Adanya pembuat makar, tipu muslihat, orang-orang yang ngaku-ngaku pengikut, tapi sebenarnya mereka ini bukan pengikut Nabi Isa, tapi mereka ini adalah pengikut iblis, pengikut setan, dengan berbagai macam alibi bahwa Nabi Isa itu begini dan begono. Padahal Nabi Isa sendiri, meskipun ajarannya sudah
sudah dirubah-rubah, tapi karena perubahan ini karena makar, maka di situ justru masih tersisa penyampaiannya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi mau diapakan pun, konsep apapun, doktrinnya, dogmanya, kalau yang bersangkutan sendiri mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ya mau gimana lagi? Hanya orang-orang yang tulul yang mau percaya itu. Kalau ketika ada, oh dia itu adalah Tuhan, dia itu gini dan seterusnya, no. Dari mulutnya sendiri kita mengetahui bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan dia tidak bisa berbuat apa-apa menurut pengakuannya, jelaslah bahwa dia bukan Tuhan. Saya kira begitu. Makasih. Assalamualaikum Gurunda, Bang Handi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nyimak Lanjut deh. Gurunda, sudah Silakan, lama ini. Deko. Tadi ngomong-ngomong, katanya Luga mau buat buku. Luga kalau mau laris bukunya, bikin aja Roh Kudus Istri Yesus, itu pasti laris. Karena Luga Salah ini satunya bukan Roh Kudus adalah perempuan, itu nanti salah satu judul buku. Tapi sekarang saya baru tulis Roh Kudus 2 perempuan. judul buku ya. Ya nanti saya tulis bukunya. Yang mau pesan boleh langsung ya ke saya ya. Yang mau pesan buku saya boleh. Saya jawab dulu sebentar ya. Bentar Luga, sebentar. Gurunda Juma kan belum tahu nih pembahasan Luga Tambunan tentang Roh Kudus adalah perempuan. Silakan dijabarkan sama Gurunda. Sebentar, saya jawab dulu ya. Ya, habis ini saya nanti jawab itu ya. Saya tadi bantah dulu. Juma kan mengatakan setan-setan takut kepada Juma. Enggak tuh, teman saya dapat penglihatan Juma ditarik-tarik oleh berjubah hitam ke lautan api ya. Jadi nggak ada setan takut sama Juma. Dan Yesus pun tidak pernah mengatakan bahwa setan takut kepada manusia. Juma kan cuma manusia berdosa. Ngapain setan takut? Adam dan Hawa aja udah ditipu sama setan, apalagi cuma cucunya. Terus yang kedua, anak tunggal Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa dengan posisi anak tunggal. Anak tunggal itu memang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa bapaknya, tapi anak tunggal itu tetap dia anak, dia punya hak. Haknya anak tunggal itu adalah pemilik, owner. Makanya ketika Yesus berkata, "Usirlah setan," itu dalam nama Yesus. Jadi jangan Anda menghilangkan anak tunggal, Anda rubah jadi nabi. Itu namanya tukang tipu. Karena Yesus tidak dapat berbuat apa-apa, kesempatan dalam kesempitan, anak tunggal dirubah jadi nabi. Merubah anak tunggal jadi nabi itu pasal penipuan. Itu 378 namanya ya. Jadi cuma jangan tukang tipu di sini. Terus nama nabi nggak bisa ngusir setan. Sejak kapan nama nabi bisa ngusir setan? Dalam nama Musa, setan diusir ya. Tidak ada nama manusia yang bisa mengusir setan ya. Dukun pun itu masih memakai nama Tuhan walaupun Tuhannya salah ya. Semua orang itu memakai nama Tuhan. Nah kalau di dalam nama Yesus setan diusir, berarti Yesus adalah Tuhan. Kita harus pintar. Jadi jangan cara berpikir kita, oh karena Yesus berkata tidak dapat berbuat apa-apa. Betul, anak itu tidak dapat berbuat apa-apa tanpa bapaknya, tanpa ibunya. Tapi dia, posisi dia anak adalah pemilik, ahli waris, anak tunggal. Anak nabi-nabi itu hamba. Yesus berkata di Hosea pasal sekian dikatakan nabi-nabi itu hamba di dalam kerajaan surga. Nah Yesus itu bukan hamba, dia adalah anak tunggal. Anak tunggal itu pemilik. Kalau dia pemilik, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga, dan itu miliknya. Karena Yesus berkata, usirlah setan, sembuhkanlah orang sakit dalam namaku. Usir setan dalam namaku, berarti dia adalah pemilik. Kalau dia pemilik, berarti dia adalah Tuhan ya. Jadi harus belajar. Silakan dibantah. Iya, baik. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau hanya membual kayak gitu ya sama halnya dengan orang yang kadang jualan obat gitu ya. Karena yang terbukti akurat, iblis berhasil membunuh Yesus. Itu dalam konsep agama Kristen. Mau bukti iblis berhasil membunuh Yesus? Yudas dirasuki setan, tujuannya untuk membunuh Yesus. Imam kepala dirasuki setan, tujuannya untuk membuat tipu muslihat.
Mahkamah Agama membuat kesaksian palsu karena dirasuki setan untuk membunuh Yesus. Jadi semua aspek yang menyebabkan Yesus itu dibunuh, setan. Setan merasuki Yudas, setan merasuki imam kepala, setan merasuki imam Mahkamah Agama, setan merasuki orang Farisi, setan merasuki orang Yahudi, setan merasuki ahli Taurat. Apa yang terjadi? Yesus dibunuh katanya. Mau dikatakan setan takut sama Yesus, faktanya setan berhasil membunuh Yesus. Ini nggak ada itu cerita. Kalau saudara Luga ini mengatakan Yesus dalam nama Yesus mengusir setan, itu teori. Yang terbukti di lapangan, Yesus dipantek di atas pohon menurut iman orang Kristen. Menurut iman orang Kristen bahwa iblis berhasil membunuh Yesus. Demikian. Oke. Anda ya. Yesus berjanji kepada iblis yang telah diagung-agungkan oleh Juma. Saya nggak tahu kenapa Juma ini sayang banget sama iblis sehingga dia membela iblis. Nah ini dia nih, kayaknya udah kawan lama nih Juma dengan iblis ini. Dan Yesus berjanji kepada iblis, dikatakan iblis itu akan dijadikan tumpuan kakinya. Jadi Yesus duduk di kursi, iblis dengan Juma dengan seluruh pasukannya itu akan dijadikan tumpuan kakinya. Betapa indah ketika iblis dengan Juma dan kawan-kawan dijadikan tumpuan kakinya. Seperti yang telah nubuat tentang Mesias, bahwa Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku supaya musuh-musuhmu kujadikan tumpuan kaki. Nah, Bang Juma dengan kawan-kawan Api perlu berkemas-kemas untuk bertempat tinggal di bawah tumpuan kaki Yesus, supaya hidup kami orang Kristen ini aman. Kami nggak juga mau direcokin sama kalian ya. Nah nanti setelah Yesus menjadikan kalian tumpuan kakinya, maka kami akan konser. Kami akan konser karena kami udah nggak diganggu lagi sama kalian ya. Makanya saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan Allah Bapa yang sudah menjadikan iblis dan Juma dan kawan-kawan menjadi tumpuan kaki Yesus untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya, baik. Bukti akurat bahwa Yesus itu kemudian hancur lebur oleh iblis dalam konsep agama Kristen berdasarkan buku Kristen, bukan asumsi ya, tapi bukunya sendiri yang mengatakan itu. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diserahkan pada hari Tuhan. Jadi semua orang itu diserahkan kepada iblis dalam nama Yesus. Bahaya ini. Kemudian juga diterangkan di dalam Ibrani 2 nomor 14. Di situ jelas dikatakan bahwa supaya oleh kematian Yesus dia memusnahkan dia kemudian, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi iblis ini berkuasa atas maut. Yesus mengalami maut. Berarti Yesus kena pancung oleh iblis. Karena penguasa maut itu adalah iblis, dan Yesus mengalami maut. Digorok dia, disembelih dan diserahkan ke alam maut, berarti diserahkan ke alam iblis. Jadi kalau melihat keadaan yang sesungguhnya berdasarkan Bible, untung saja apologet Islam selalu membela Yesus. Tapi kalau kita ikuti irama Bible, maka Yesus itu diserahkan kepada iblis. Karena iblis itu adalah yang berkuasa atas maut. Yang berkuasa atas maut itu adalah iblis, dan Yesus pernah masuk ke dalam alam maut, dibunuh oleh iblis itu sendiri. Jadi tak berdaya, tak ada berdaya.
Makanya di dalam Islam dikatakan bahwa ajaran Yesus, ajaran Kristen, ajaran salib itu semua ajaran yang dibengkokkan dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Adanya Kristen hasil dari makar terhadap ajaran Nabi Isa. Itulah bukti yang tadi. 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada setan, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Artinya orang-orang Kristen ini harus diserahkan kepada iblis dalam nama Yesus. Lucu ya? Lucu. Oke. Lucu itu. Jadi gini. Jadi Yesus kasihan pernah diserahkan ke alam iblis. Ya Allah ya kan. Silakan. Nah, inilah akibat karena Juma dan kawan-kawan ini udah ketar-ketir menghadapi apa yang namanya janji Yesus. Bang Juma, Yesus sudah berjanji Bang bahwa kalian kalau kata Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sekarang hanya menantikan di mana semua musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Jadi memang saya melihat memang indah ya nasibnya mereka ini ya. Mereka ini hidup hanya untuk dijadikan tumpuan kaki Yesus. Saya rasa Yesus ini agak kejam ya. Kenapa Tuhan engkau begitu kejamnya? Engkau tidak membunuh iblis, tapi engkau menjadikan iblis dengan Juma dan kawan-kawan ini menjadi tumpuan kakinya. Karena bagaimanapun kita nggak bisa memungkiri Juma ini anaknya Lucifer. Ya, makanya ada mirip-miripnya dikit. Nah, makanya Juma ini mengikuti keinginan bapaknya, yaitu Lucifer, yaitu iblis. Makanya Juma dengan iblis akan dijadikan tumpuan kaki Yesus. Gue bilang emang Yesus memang paten luar biasa ya. Udah duduk di, makanya Yesus berkata, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Ya memang puji Tuhan, Juma dengan iblis memang tinggal di bumi. Nah makanya firman Allah berkata, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Makanya iblis dengan Juma dengan seluruh pasukannya akan dijadikan tumpuan kaki Yesus. Ketika Yesus datang kembali, setelah itu, setelah dijadikan tumpuan kakinya, setelah diinjak-injak, maka dicampakkanlah iblis dengan seluruh Belzebul, pasukannya, setan-setan kuntilanak serta dengan Juma dicampakkan ke lautan api. Hal ini sudah dilihat oleh teman saya si Ray. Dia mendapat mimpi, dia bermimpi Juma diseret-seret oleh beruang hitam, berjubah hitam ke lautan api. Nah makanya saran saya untuk pengikut Juma, tinggalkanlah si Juma, nanti kalian ikut diseret-seret, dicampakkan kalian ke lautan api. Cukup ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya bukti iblis itu berkuasa atas diri Yesus. Ketika kemudian Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Siapa? Yudas. Yudas berhasil mengkhianati Yesus. Dipantek dia dalam pemahaman Kristen, berarti iblis berhasil membunuh Yesus. Iblis berhasil membunuh Yesus. Tak ada cerita Yesus berhasil membunuh iblis. Gak ada dalilnya. Maka matilah iblis, ya, atau disembelihlah iblis, atau disaliblah iblis. Tak ada. Yang ada Yesus yang disalib, yang ada Yesus yang dikhianati, yang ada Yesus yang menjadi mayat. Iblis tidak pernah jadi mayat, hanya Yesus. Berarti dalam hal ini iblis dan Kristen sama-sama berjaya menjadikan Yesus itu menjadi hal yang takluk kemudian kepada iblis. Itu pasti. Iblis merasuki Yudas tujuannya agar Yesus berhasil dibunuh. Dan atas dibunuhnya Yesus, Kristen tepuk tangan. Atas dibunuhnya Yesus oleh iblis,
Kristen kemudian berbahagia, Kristen kemudian merasa terjamin keselamatannya atas keberhasilan setan membunuh Yesus. Ini adalah satu hal yang menggelikan gitu loh. Ketika sang iblis berhasil membunuh Yesus, yang merasa mendapatkan hadiah Kristen, yang merasa mendapatkan juru selamat Kristen, yang berhasil kemudian mendapatkan keselamatan adalah Kristen. Jadi yang panen atas kematian iblis Yesus yang dilakukan oleh iblis, yang panen adalah Kristen. Jadi Kristen ini adalah anak-anak iblis. Silakan Anda keluar dari lingkaran itu. Monggo. Yesus kan sudah bangkit dari kematian. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia naik ke surga. Iblis ngapain? Iblis nggak bisa berkuasa lagi atas Yesus, dan Yesus sudah berjanji bahwa dia akan datang kembali, akan mencampakkan iblis ke lautan api. Saya bacakan ayatnya ya, supaya kita nggak disangka ngarah ya. Matius 25, inilah nasib iblis dengan Juma dan kawan-kawan di hari penghakiman terakhir. Ternyata yang jadi hakim di akhir zaman itu ternyata Yesus. Juma dengan iblis berdiri di hadapan singgasananya Yesus. Kebetulan Juma kan duduknya kan paling pojok, dia berdiri, dia paling pojok sebelahan sama si Beelzebul. Nah, apa yang terjadi? Yesus berkata di Matius 25, saya bacakan ya. Dan raja itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Dan ia berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya. Kebetulan nanti di hari penghakiman kan Juma ini dengan iblis kan berdiri di sebelah kiri. Nah, Yesus berkata apa? Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi Yesus sendiri sudah mengatakan nanti di hari penghakiman terakhir, Yesus akan mengenyahkan iblis dengan seluruh kalian, ya, yang menolak Yesus sebagai anak tunggal. Anak tunggal kalian nabi-nabikan, matilah kalian. Makanya kalian akan dijadikan tumpuan kaki Yesus Kristus, dan disitulah kalian akan disiksa di dalam api yang kekal. Yesus bangkit dari kematian membuktikan bahwa iblis tidak berkuasa atas dia. Ketika Yesus naik ke sorga, apakah kenapa iblis nggak ikut? Karena kenapa? Karena iblis palanya udah diinjak. Kurang ajar, turun kau dibawa kau. Lontong, ngapain kau ikut-ikut naik ke surga? Jadi Yesus itu sekarang duduk di sebelah kanan Bapa, dan sebentar lagi ia akan menjadikan seluruh musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Dan saya sebagai hamba Tuhan memberitakan berita yang sangat mengerikan ini. Oleh sebab itu bertobatlah kalian, karena jurus-jurus kalian berdebat juga itu aja kok ya, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan ya. Kalian tuh orang sesat. Bertobat kalian sebelum Yesus membunuh kalian di perang Armageddon yang sudah dijanjikannya bahwa kalian akan ditangkap. Dikatakan dalam Wahyu pasal 19, maka binatang itu, dan binatang itu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Nah, jadi jangan sampai Yesus datang kembali kedua kali, dibakar dan dibunuhnya kalian. Kasihan kalian, nasib kalian. Yesus itu sudah bangkit menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Yesus berkata, usirlah setan dalam namaku, menunjukkan bahwa nama Yesus berkuasa di muka bumi ini, di surga dan di langit, bahwa dia adalah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jujur ya, saya ini sudah menganggap menguasai perdebatan 98% di dunia
Ya ini jadi saya tidak merasa ada suatu perlawanan dari kalian karena sudah waktunya kalian tamat. Ya, saya juga sudah sering menggebuki para apologet muslim, tidak ada perlawanan, gitu-gitu aja jurusnya, paling keroyokan, tapi kalau 1 lawan 1, jujur nggak ada perlawanan. Bertobat kalian sebelum Yesus membunuh kalian di lautan api dan belerang. Luruskan jalan Tuhan. Ya, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengatakan bahwa kita tidak peduli apapun yang diocehkan oleh orang yang kerasukan roh setan, ya. Saudara Luga tadi mengatakan Yesus bangkit, iblis ngapain? Iblis merasuki Kristen. Jangan Anda tanya iblis ngapain. Iblis masuk ke dalam setiap orang-orang Kristen, sehingga orang Kristen dengan wujud manusia tapi menyembah kepada anak orang. Siapa yang mengajarin Kristen menyembah Yesus? Yesus? Bukan. Elohim? Bukan. Nabi Musa? Bukan. Abraham kali? Bukan. Lalu siapa? Iblis. Itulah tujuannya mereka merasuki Yudas. Yesus mengatakan di Markus 14 nomor 21, Matius 26 nomor 24. Yesus memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang Yesus. Kata Yesus, aku memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku. Akan tetapi celakalah Yudas yang oleh karena dia Kena report ya, Bang Juma ya. Ya, Bang Juma, Report dan siapa sih? Suka-suka merepot. Nah, Gak, ntar dulu berarti gak? gua menang ya. Ntar dulu gak? Gak mau nanya lu gak? Siapakah manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang pernah dibawa oleh iblis? Siapa namanya gak? Yesus. Yesus. Waktu Yesus dibawa oleh iblis yang berkuasa siapa gak? Ya Yesus lah. Gimana sih? Loh, masa yang terbawa berkuasa? Ya kalau cuma dibawa doang 2-3 meter itu nggak ada pengaruhnya Jauh. di TPS kecuali Yesus digebukin. Ntar dulu, ini bahas Kalau cuma Indonesia. gini, apinya menunjukkan. Dan Kita dengerin kan cuma dulu. diajak 2-3 meter untuk menunjukkan, itu nggak Bukan. masalah nih. Dengerin Mana dulu sih lu? Matius 4 nomor 8 sampai 10 di sana. Iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Jauh loh itu Emang perjalanannya. kalau dibawa emang kenapa sih? Nah, Kenapa? maksud saya, Masalahnya apa? ntar dulu, lu kan, saya belum selesai. Kalau Yesus dibawa oleh iblis, artinya iblis pernah menguasai Yesus. Itu Betul itu bukan dong. menguasai namanya. Yang melempar iblis dari surga sehingga iblis nggak bisa naik lagi ke surga sampai hari ini, siapa yang lempar? Kan Oke Yesus lah, yang kalau- lempar. Ada Iya, nggak? tapi ini kan Ada nggak? Ini saya pakai data loh ya, jangan dibantah loh datanya Oke, Kak. sekarang saya tanya, iblis Saya- bisa ke surga nggak sekarang? Dengerin dulu, Iblis saya bisa belum, ke surga. jangan buru-buru ke surga dulu. Ini di dunia dulu gitu loh ya. Sabar dulu. Jadi iblis itu pernah membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Yang namanya terbawa. Masa ada iblis membawa Tuhan? Ini menurut akal sehat nggak nih? Kalau ada iblis membawa Tuhan? Gitu loh. Baik, izinkan Silakan. saya menjawab ya, celeng bes ya, Ya. gini celeng. Memang siapa namanya? Bang. Ini kamu sih bilang cewek. Ya, biar Bang Hadi, biar nggak apa-apa Bang Hadi, sabar. Sebentar dulu. Kan Bang Handi celeng bes kan? Nggak apa-apa Bang Handi, ini kan Ya, nggak pemakan apa-apa. celeng. Saya mau Sperma bapaknya yang masuk ke rahim ibunya yang berasal dari sari mati celeng, makanya dia jadi orang. gitu seperti ya. Allah yang menyesatkan di GS 14 ayat 4 tadi. Udah, turunin, Gitu saya jawab. turunin Nggak bisa binatang ini, diskusi. binatang ini Turunin, kan? turunin. Kenapa Binatang kalian? ini turunin binatang yang dientot sama babi mamanya sampai dia Jangan lahir. terpancing Mas Cuma. Turunin, nggak Jadi- apa-apa. Orang binatang kayak gitu ngapain dihargai? Nggak apa-apa. Tadi kan dari tadi saya bilang. Kalau sudah menghujat Allah nggak masalah. Iya, Saya nggak betul. takut.
menghujat Bang Handi tidak masalah, nggak apa-apa. Menghujat pribadi nggak apa-apa. Penting jangan menghujat Allah. Ya, jadi saya lanjut materi saya Bang Handi ya. Iya, siap. Markus 14 nomor 21, Matius 26 nomor 24. Kata Yesus, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah Yudas yang olehnya Yesus diserahkan. Adalah lebih baik bagi Yudas itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kenapa Yesus mengatakan kata ini? Kenapa? Padahal Yudas ini adalah orang yang paling berjasa untuk Kristen. Tanpa Yudas berkhianat, Kristen tidak punya sembahan. Tanpa kemudian iblis masuk merasuki Yudas, Kristen tak akan punya cara untuk menebus dosa-dosanya. Maka sejatinya orang Kristen itu adalah saudaranya setan, anak-anak setan. Karena dengan karya bapaknya yaitu iblis yang merasuki Yudas, dan juga karya bapaknya yaitu Yudas yang mengkhianati Yesus, maka kemudian Yesus itu digantung di atas pohon. Akibat daripada Yesus digantung di atas pohon, hasil daripada hasil daripada karya iblis, maka anak-anak iblis hari ini memiliki sembahan yang mereka sebut dengan Yesus. Maka Kristen harus berterima kasih kepada iblis. Kristen harus berterima kasih kepada Yudas. Kristen harus berterima kasih kepada mereka imam kepala mahkamah agama yang melakukan kejahatan dengan membuat tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu. Tanpa kejahatan iblis, tanpa kejahatan Yudas, tanpa kejahatan imam kepala mahkamah agama, Kristen bisa apa? Kristen bisa apa? Siapa yang akan mereka sembah? Siapa yang akan mereka persembahkan sebagai penebus dosa mereka? Siapa? Yesus. Atas berkat siapa? Iblis. Atas supaya siapa? Yudas. Maka agama Kristen harus memproklamirkan ucapan terima kasih kepada pahlawan mereka, yaitu setan yang bekerja sama dengan Yudas dan para orang-orang ahli kitab. Itu jelas itu. Jadi yang mereka sembah adalah buah karya dari setan. Yesus kalah dari setan. Seperti itu. Silakan. Ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, iblis nggak bisa ikut naik ke surga. Kenapa iblis nggak bisa naik ke surga? Karena dari surga iblis sudah dianggap anjing sama Yesus. Ketika Yesus melempar iblis dari surga ke bumi, katanya, anjing, turun kau. Dan ketika ketika iblis sudah dilempar ke bumi, dia nggak bisa naik lagi. Makanya ketika Yesus naik ke surga, iblis nangis dengan seluruh antek-anteknya, termasuk si Juma. Nangis dia. Karena kenapa? Karena Juma pun nggak bisa naik ke surga, dengan sama kayak bapaknya si Lucifer. Lucifer dengan anaknya, Juma anaknya, Lucifer bapaknya, nggak bisa naik ke surga seperti Yesus. Bentar lagi juga kami mau rapture. Yesus sudah mau datang, kami diangkat ke surga. Kembali lagi si Juma dengan si iblis ini sama nasibnya, tinggal di bumi. Makanya Yesus berkata, aku dari atas, kamu dari bawah. Ya, aku dari atas. Dan Yesus juga berkata, ayatnya luar biasa, tidak ada seorang pun yang telah turun dari, tidak ada seorang pun yang telah naik dari surga selain daripada dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi Yesus ini naik ke surga, turun naik nih bebas. Tapi kalau si iblis itu buangan, dilempar dari surga. Kata si Gabriel, kurang ajar, turun kau. Turun di iblis dengan 3/4 pasukannya. Dan ketika Yesus mati, bangkit, naik ke surga, iblis juga pengen naik ke surga. Karena di bumi ini kan semua kan tahu sendiri, banyakkan sampah. Di neraka apalagi di jurang maut, itu api semua. Jadi sampai kapanpun iblis tidak bisa naik ke surga, karena di surga dia udah dianggap anjing. Nah sama nih nasibnya nih, kayak si Juma nih. Ini nggak bisa ke surga nih si Juma ini. Jangankan ke surga, dia akan turun ke jurang maut. Nah kami puji Tuhan, Bang Juma, Yesus,
akan menjemput kami naik ke surga, kamu tinggallah di bawah. Masuk neraka lah kamu. Udah, kau bantai itu, cok. Oke, baik. Jadi saudara-saudara sekalian, wakil Kristen ini mengatakan bahwasanya iblis itu tidak berhasil ke surga. Hanya orang tulul yang berbicara seperti itu. Iblis itu sudah tahu tempatnya di neraka. Dia sudah rida terhadap neraka akan dirinya, baik di dalam Bible, kitabnya orang Yahudi, maupun di dalam Al-Quran, bahwa iblis itu adalah penghuni neraka. Sudah final. Sudah final. Kalau iblis aja sudah final menjadi penghuni neraka, bagaimana pengikutnya? Nah, sekarang pertanyaannya muncul. Iblis bukan mau ke surga, iblis sudah memiliki tempat di neraka. Maka iblis kemudian saat ini hanya mencari pengikut, bukan mau berusaha ke surga. Iblis sudah tahu dia bakal ke neraka, maka dia punya misi di atas muka bumi ini, mencari pengikut. Pertanyaan muncul, siapa yang menerima karya iblis di atas tiang pohon? Siapa yang berkongko-kongko dengan usaha, dengan upaya, dengan doktrin dan dogma agar pembunuhan yang dikaryai oleh iblis di atas tiang salib itu diimani sepenuh hati, dijadikan sebagai aliran kepercayaan bahwa orang selamat karena matinya Yesus di atas tiang pohon? Itu agama apa itu? Siapa yang kemudian menerima hadiah dari setan itu? Siapa? Islam tidak mau menerima karya iblis di atas pohon. Tidak mau. Nah, sekarang ada nggak agama lain selain Kristen yang menerima karya setan di atas tiang salib? Tak ada kan? Hanya Kristen. Orang Yahudi menolak. Hanya Kristen yang menerima karya iblis di atas tiang salib. Maka Al-Quran mengatakan, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang Kristen itu penolong-penolong setan untuk mendurhakai Tuhan pencipta alam semesta. Itu kata Al-Quran. Apa buktinya? Apa buktinya? Tolong dengarkan saya 1 menit. Apa bukti kebenaran Al-Quran bahwa Kristen adalah saudaranya setan yang menolong setan untuk menyesatkan anak manusia? Ini buktinya. Yesus dirasuki Yudas. Siapa yang merasuki? Apa? Yudas dirasuki oleh iblis. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus dibunuh. Apa tujuan iblis membunuh Yesus? Apakah agar manusia selamat? Atau agar iblis menyesatkan manusia dengan menjual tragedi penyaliban itu sebagai unsur penebusan dosa kepada manusia-manusia yang bocor halus otaknya? Tentu tujuan iblis merasuki Yudas agar supaya Yudas berhasil dibunuh, dan atas pembunuhan kepada Yesus, iblis kemudian berkarya menjual karya itu, bahwa yang tadinya binatang yang harus mati untuk menebus dosa dirubah menjadi Yesus yang mati harus menebus dosa. Maka orang-orang yang tak berakal tapi berotak menerima ajaran iblis itu, bahwa matinya Yesus di atas tiang salib adalah penebusan dosa-dosa kita. Tuyul. Itu bukti. Iblis merasuki Yudas agar Yesus dibunuh. Berarti yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus adalah iblis. Siapa yang menuai? Siapa yang panen? Siapa yang berterima kasih? Siapa yang gembira? Siapa yang bertepuk tangan atas berhasilnya iblis membunuh Yesus? Siapa? Hah? Itulah dia yang mengatasnamakan Kristen, Katolik, Protestan, Advent, dan seterusnya. Itulah mereka, orang-orang yang berbahagia atas berhasilnya iblis membunuh Yesus. Karena kalau iblis tidak berhasil membunuh Yesus, Kristen nebus dosa pakai apa? Untung iblis berhasil. Andai saja iblis tidak berhasil membunuh orang di atas tiang salib, Kristen bingung, gimana caranya menebus dosa ya? Gimana ya caranya dosa kita ini diampuni ya? Kristen bingung. Jadi karena iblis berhasil membunuh Yesus di atas tiang pohon, maka orang-orang Kristen yang berbahagia atas karya iblis itu. Jadi kesimpulannya,
Setan alias iblis adalah pahlawan yang berjasa bagi orang Kristen. Maka yang masuk ke neraka bersama dengan iblis adalah yang percaya akan karya iblis. Siapa itu? Kristen. Maka hanya ada satu kata untuk mereka: tenggelamkan. Silakan Anda bantah. Oke, saya heran ya, si Juma ini ngomong ini berdasarkan kuasa siapa ya? Menurut saya dia ini nggak punya Tuhan. Tuhannya nggak pernah menyatakan dia kok. Makanya dia ini berbicara berdasarkan dirinya. Nanti ditenggelamkan, mati, nangis, masuk neraka. Kau tuh nggak punya Tuhan. Mana Tuhan kau? Bapak itu bukan Tuhan kau. Kau itu berbicara atas dirimu sendiri. Karena kau tuh nggak punya Tuhan. Kau ngoceh-ngoceh. Ntar tabrak mobil meninggal, ya kan? Tabrak truk meninggal. Kalau Yesus itu udah bangkit dari kematian, yang membangkitkan Roh Kudus, bukan Tuhan kau yang ngebangkitin. Tuhan kau tuh nggak pernah ada menunjukkan kuasanya sedikit pun. Kau nggak punya Tuhan, ngoceh-ngoceh mau ngelawan Yesus, nanti dibunuh sama Yesus, masuk neraka kau. Gimana sih manusia sesat ini, susah kali diajarin. Udah nggak punya Tuhan, ngomongin iblis. Emang iblis bapak kau? Bapak kau tuh iblis. Katanya punya Tuhan, Tuhannya juga nggak pernah kelihatan. Baru Gimana kali ini wujud Bang Luka Tuhan? menangis. Kayaknya yang Baru kali ini si Luka nangis. bilang, Bang, kalau betul menangis apanya? Ya bantah. Siapa yang menerima karya Kamu iblis tuh di nggak atas punya tiang? Tuhan, Juma. Kamu itu nggak Jangan setan. nangis. Jangan nangis dong. Itu bangkit dari Bantah, kematian, yang bantah, bangkit itu siapa? bantah. Siapa yang menerima Yesus karya itu udah iblis di atas bangkit, udah tiang? bangkit. Ya, sekarang saya tanya, Yesus Main report lagi nih orang-orang, kenapa sih? Iya, di report lagi tuh. Ya apa ya. Lawan dengan ilmu. kalah kan Juma sama saya. Bukan main report dulu gak? Ini sudah pertanda, Lawan dong dengan ilmu. udah Jangan main- pertanda bahwa jangan main ilmu. Lawan Ya, dong dengan ilmu. udah kan saya Jangan bilang main siapa yang report. membangkitkan Yesus dari kematian. Duh, ini jangan sini orang ini si Luga. Ntar dulu gak? Nah, dia menang. Supaya Bang Luka ini diam. Makanya saya berdoa dari Iya, benar lagi seru tuh. Siapa yang main report ya? Yang gentleman dong. Makanya. Aduh, ini berisik juga nih Pak Jangan Ko. dilawan. Duh. Yang melawan Yesus itu kamu gak? Yang melawan Yesus itu kamu. Yang mau pesan skincare, akunnya aku besarin ya. Ini Sadli Store, ada keranjang kuningnya. Terima kasih. Ya. Ini kulihat Luka nangis. Nangis dia. Allahu Ini Akbar. Pak Go ini kok berisik Bang, dimatiin dulu aja. Jaringan beliau kayaknya ada merah. Iya itu. Al-Quran mengatakan Udah 2 Bang kali Luka, kau jatuh. innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari Kita tiktokan jahannam aja ya. Kita tiktokan aja ya. fiha. Oke, ulaika hum Yesus syarrul Oke. bariyah. Ini Al-Quran yang mengatakan Yesus bangkit dari kalian kematian, itu siapa di yang bisa neraka. lawan? Yesus apa Al-Quran mengatakan kalian di Bangkit dari neraka. kematian, siapa yang Yesus bisa juga lawan? mengatakan kalian di Yesus- neraka. Hei, Yesus sudah bangkit dari kematian, naik ke surga, siapa yang bisa lawan? Siapa yang bisa bangkit lawan? dari kematian itu tanda angkatan jahat. Tandang kata, kok naik ke surga jadi orang jahat ya, ada aja. Siapa bilang dia Orang naik ke surga? tuh Dia naik ke tidak. langit. Dia naik ke langit bukan naik Duduk ke di sebelah surga. kanan Bapak, woi. Ya kata siapa? Duduk Kata di siapa sebelah dia kanan duduk di Bapak sebelah? itu bukan di langit. Kata siapa? Ajaran dari mana Kata siapa lagi? dia duduk di Yesus sebelah kanan? itu duduk di sebelah kanan Bapak, itu yang ngomong Yesus. Di mana Yesus itu dia berbicara dengan kuasa dan kebangkitannya. Kau ngomong berdasarkan kuasa apa yang dukung kau? Kuasa apa Yesus yang dukung kau mengatakan ngomong? Di Orang gak ada dalam mujizat Matius kok. 12, Yesus berkata di sana dengan sangat jelas bahwasanya angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda pun kecuali tanda Gak bangkit nyambung. dari hari ketiga. Ditanya Yesus bangkit dari Hey!
Bangkit dari kematian sekarang bisa lawan. tanda untuk angkatan jahat yaitu bangkit pada hari ketiga. Sesat lagi nih, nggak ada Yesus dalil. mengatakan, Matius- Ngomong jangan berdasarkan diri kau. Matius 12 nomor 38 sampai Berdasarkan nomor diri kau, ada 40. ayatnya mana? Kubacakan. Ketika ahli Taurat dan orang Farisi datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, kami ingin melihat satu tanda darimu." Yesus menjawab, "Angkatan jahat ini, angkatan penghuni neraka ini, dan angkatan tidak setia ini yang menganggap Taurat itu sampah, menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda yang Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, bangkit pada hari ketiga." Artinya siapa yang percaya bangkit pada hari ketiga, dia masuk dalam kelompok, dalam golongan angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Angkatan jahat menurut Yesus dalam Matius 13:50 akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dalam neraka. Udahlah Juma lo bertobat aja lah, kelamaan lo. Tenggelamkan pula nanti. Nangis dia, wasal dia. Asli nangis ini Bang Luga. Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang menggunakan akal sehat akan Ngapain tahu sih debat siapa yang menerima karya iblis di atas tiang pohon. Siapa yang menerima karya iblis Udah itu? Bang Juma udah naik ke surga, kau masih Itu doang yang andalannya. Andalannya naik ke surga terus. bisa bangkit kok. Angkatan jahat menerima Yesus bangkit pada hari ketiga. Murid-muridnya tidak menerima itu. Baca Matius 24. Matius 24 ya. Ya. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa murid-muridnya kemudian tidak percaya akan kebangkitan itu, nggak percaya dia. Lukas 24. Iya, malah dikira hantu. Iya betul. Murid-muridnya tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Yang percaya atas kebangkitan Yesus itu hanya angkatan jahat, dan ternyata kamu bagian daripada angkatan jahat itu. Ketawa dia, nangis ketawa. Allah Akbar. Silakan teman-teman Aduh, yang mau masih menonton neraka kembali, kau. silakan. Yang penting malam ini Luga nangis. Lagian kalau ada orang pernah mati, Kau sudah menganggap itu. ini kira-kira akal sehatnya kemana ya? Ada orang pernah mati dikatakan Tuhan. Ini akal sehatnya kemana ya? Dimatiin oleh tentara Romawi, dibilangin Tuhan. Kan Yesus kan bangkit pakai kuasa siapa yang mana? Yesus kan bangkit pakai kuasa sendiri. Bantu jawab, Kalau Bang Luga. Yesus bangkit Ini dengan bantu kuasa jawab, Bang Luga. sendiri, berarti dia Tuhan. Ya, lu gak diam dulu aja, lu diam dulu, ada yang mau jawab Kan ya. Yesus kan bangkit dengan kuasa sendiri. Ya udah, lu diam dulu, ada yang mau bantu kau, diam dulu. Ya silakan Pak, Bang Murah. Saya bicara Ya, Yesus pergi ke surga tuh ada dalilnya dia menyediakan tempat di surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Itu untuk muridnya yang bersunat. Jangan banyak cerita. Ya. Tapi katanya kan untuk Anda kalau menanya kan untuk menanyakan dalil kan? Itu Iya, tulisnya di tapi situ. itu janji Yesus untuk Bani Israel muridnya, bukan untuk Kristen. Dengar dulu bunyinya. Iya, dengarkan bunyinya. Silakan Anda bunyikan, silakan. Apa bunyinya? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, so aku Mu di situ siapa? menyediakan tempat. Mu di situ siapa? Hah? Mu di situ siapa? Semua. Ya, Bani Israel. itu murid-muridnya yang tidak makan babi, yang tidak menyembahnya, yang menganggapnya rasul. Yang jelas ini dalilnya Yesus pergi ke surga. Enggak ada Yesus ke surga. Kau potong jari-jarimu semua kalau ada Yesus naik ke surga, enggak. Dia hanya menyatakan dan dinyatakan naik ke langit. Ke Uranon. Uranon. Dia bukan ke surga, dia ke langit.
Gak ada itu Yesus Surga surga. itu paradiso. Tahtanya Yesus itu duduk di sebelah kanan Surga itu Bapa. paradiso, Sebelah bukan kanan neraka. Bapa. Tahta gimana? Tahta apa lagi untuk Yesus udah dibunuh sama setan kok tahta lagi. Udahlah, jadi RT aja Yesus itu nggak pernah, Bang Luga. Jangan menghayal. Tuhan. Dia berasal dari surga. Ya, semua kita ini berasal dari Tuhan. Tak ada yang tidak berasal dari Tuhan. Semua manusia ini berasal dari Tuhan. Apa ini? Luga kenapa pergi? Siapa yang nurunin Luga? Terpental mungkin. Oh, terpental. Naikkan dulu Pandi Ahmad saat beliau mau promo akunnya, habis akunnya. Siapa namanya? Pandi Ahmad, orang gantengnya Kendari. Belum ada. Silakan request. Kok bisa? Tunggu. Apa nama akunnya, Dek? Paul. Ya, itu betul. Ya. Iya. Seram kali namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, silakan. Saya mau bicara tapi si Luga sudah turun itu, aduh gimana? Enggak apa-apa. Edukasi aja, nggak apa-apa. Oh iya begini, jadi begini. Tadi kan Iya. si Luga bilang begini, bilang apa? Terkutuklah Bang semua dengan semua dengan semua pengikutnya. Katanya pengikutnya bersoal. Saya jelaskan saya begini. Saya bongkar aja ya. Saya bongkar aja rasa. Saya siapkan pulpen dulu. Oh ya, jadi gini, dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9, di situ Paulus berkata begini, sekalipun malaikat di surga memberitakan sekalipun malaikat di surga memberitakan Injil yang lain daripada Injil yang kami beritakan, terkutuklah ia. Nah, sekarang pertanyaan begini, saya akan menjelaskan sejarah sedikit, apa itu Bible canon. Jadi yang di bawah ya tolong dengar kalau bisa dicatat supaya jadi bahan referensi. Jadi begini, Luga Tambunan dan kawan-kawannya itu telah memberitakan Injil lain yang beda dengan Injil yang diberitakan Yohanes, Barnabas, Markus dan Paulus. Kenapa saya katakan begitu? Jadi sebenarnya mereka lah yang terkutuk. Kenapa? Karena Paulus tidak berkata di surga memberitakan Injil yang lain dari Injil yang kami beritakan, terkutuklah ia. Nah, itulah Luga Tambunan dengan teman-temannya. Saya akan Yesus cuma mengatakan usirlah setan dalam namaku. Yesus cuma mengatakan usirlah setan dalam namaku, dan memang terbukti setan-setan takut kepada Yesus. Itu sudah terbukti. Setan yang Salah satu membunuh Yesus. buktinya juga, sebentar. Yesus juga bangkit dari kematian dan naik ke surga. Yesus sudah mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Kenapa kau budak-budak Lucifer, kau di bumi ini banyak congor? Hah? Parah. Kenapa kalian sebagai babunya Lucifer selalu menentang Yesus yang udah naik, yang udah mengalami kemenangan yang gilang gemilang, mengalahkan maut dan duduk di sebelah kanan Bapa sebagai raja? Terus kalian di bumi ini, kenapa kalian masih sok-sok menantang dia yang bertahta bersemayam di sorga? Apa kalian nggak takut dicampakkan ke lautan api? Kalian di bumi ini menjadi penyesat. Apa kalian nggak malu? Ya, Yesus sudah jelas-jelas kematian aja dikalahkan. Dalam nama Yesus setan diusir. Ada lagi nih si lontong ini mengatakan katanya Injil yang lain. Yesus bilang usirlah setan dalam namaku. Yesus aja udah bangkit dari kematian. Terus kenapa mas kau ngerecok? Lu jangan emosi Kak, lu jangan nangis. Kau jangan ajarkan ajaran setan di sini. sejarahnya nih Luga. Gak tahu nih. Bajigur ini dia masa mau bela setan katanya. Kalau kau sayang sama setan, pergi kau ke neraka sana. Daftarin diri kau ke Lucifer. Justru Kau kayaknya sayang banget sama setan. Justru Mau bela setan yang membawa Yesus. Setan itu yang membawa Yesus. Yes.
Yesus sudah berkata, usirlah setan dalam namaku. Kan saya sudah bilang tadi. Ya kamu yang harus diusir. Itu. Coba baca Matius Sebentar. 7 nomor 22 nomor 23 yang diusir Yesus siapa? Ya Aduh, Kristen. orang. Sebentar dulu 12 Mengusir murid setan Yesus. dengan bagus. Itu Nyala kau dari hadapan. bijaksana. Mengusir dia. Karena mengusir setan atas nama Yesus. Ayo silakan Bang God. 12 lanjut. murid Yesus. 12 murid Yesus. Gimana caranya diskusi? Gantian gak? Go dulu. Gantian gak? Jadi begini, kenapa saya katakan bahwa Injil lain yang diberitakan Luga dan teman-temannya itu seperti yang dikatakan Paulus di Galatia 1:8-9, terkutuklah siapapun yang memberitakan Injil lain. Nah, saya mau katakan Bible kanonik yang diberitakan Luga dan kawan-kawannya itu adalah Injil lain yang tidak sama sekali tidak sama atau beda dengan yang diberitakan oleh Paulus, Markus, Barnabas. Saya jelaskan sejarahnya ya. Sudah, jangan kau bicara Luga. Saya baru mau jelaskan sejarahnya. Kalau filsafat Luga kau bisa bantah, tapi kalau sejarah kau tidak bisa bantah. Betul. Saya jelaskan ya. Yesus bangkit dari kematian itu kan sejarah. Itu tanda untuk angkatan jahat. Diam dulu. Males sih, Bang Luga. Yaudah. Nangis pula nanti si lontong ini. Udah biarin lah. Dia yang nangis. Lanjut. Jadi gini, saya jelaskan sejarahnya. Nah, jadi setelah penghancuran Bait Suci oleh tentara Romawi tahun 70, semua dokumen-dokumen itu pindah ke otoritas Romawi. Nah, dan setelah pindah, otoritas Romawi mendirikan agama baru yang bernama Katolik. Nah, disinilah surat-surat Paulus dengan surat-surat Injil-Injil yang lain, mulai dari Sinoptik, Gnostik, semuanya dirubah oleh otoritas Romawi, dikonsep ulang dan ditulis ulang atas perintah otoritas Romawi. Nah, kenapa saya katakan Injil yang diberitakan Luga dan teman-temannya itu Bible kanonik adalah palsu, adalah Injil yang terkutuk, beda dengan Injil yang diberitakan Yohanes, Markus, Barnabas, dan Paulus. Yang saya sertakan bukti-buktinya ya, supaya Bang Luga diam ini. Kalau sejarah Bang Luga tidak bisa bantah. Nah, begitu. Jadi ada 5 bukti yang mendasar bahwa Bible kanonik itu adalah Injil terkutuk yang dikatakan Paulus di Galatia 1 ayat 8 dan 9. Sekalipun malaikat di surga memberitakan Injil yang lain daripada Injil yang kami beritakan, terkutuklah ia. Itu kata Paulus. Silakan dibuka Galatia 1 ayat 8 dan 9. Sayang sekali pemerintah Romawi tidak surat-surat Paulus. Beberapa ayat lolos dari revisi penulis-penulis Bible kanonik. Kita perlu ketahui bahwa Bible kanonik itu nanti dikanonikkan setelah Konsili Laodikia tahun 336 dan diperkuat di Konsili Hippo tahun 393. Nah, setelah Konsili Kartago, disinilah mulai Bible kanonik dipakai oleh pemerintahan Romawi. Ini kita perlu pahami bahwa Bible kanonik beda, atau Bible kanonik itu Injil lain, ya, tidak sama dengan yang diberitakan oleh Injil yang diberitakan oleh Paulus, Markus, dan Barnabas. Di mana bedanya? Saya akan beberkan 5 bukti. Yang pertama, bukti penemuan naskah Laut Mati. Nah, kita ketahui bersama bahwa naskah Laut Mati ini adalah Yang kelamaan, woi, lama banget. Bang Luga. Ini sejarah ini Bang Luga, sejarah. Ini juga naskah Laut Mati ini ditemukan di 11 gua Kambran di Tibet di pantai utara Laut Mati. Nah, di sini menjelaskan bahwa Bible kanonik itu beda dengan Injil yang diberitakan Paulus. Nah, Paulus katakan sendiri kalau Injil yang lain diberitakan dari Injilnya berarti terkutuk, berarti Luga dan kawan-kawan terkutuk. Bukan lagi berdosa tapi terkutuk. Saya akan beberkan 5 bukti. Yang pertama, dalam Bible kanonik menurut naskah Laut Mati tidak terdapat surat Yobel Sirak. Itu yang pertama. Sementara naskah Laut Mati turunan dari kaum Eseni, salah satu kaum yang berseberangan dengan Farisi dan Saduki di Yahudi itu yang hidup di tepi Laut Mati, yang sempat lolos dari genosida Kaisar Nero, ini menyembunyikan naskah-naskah ini dari bahan parkamen, papirus dengan perunggu. Didapatlah naskah ini. Ternyata naskah ini beda dengan yang ada dalam Bible kanonik. Itu satu. Itu bukti yang pertama. Bahwa Injil yang Bible kanonik yang Luga dan kawan-kawan beritakan itu beda dengan Injil yang diberitakan Paulus, Yohanes, dan Barnabas. Berarti terkutuk. Bang Luga ini terkutuk. Ya, Bang Luga lah yang cocok jadi tumpuan kaki Yesus pada saat Yesus datang ke kami.
Kok jadi saya jadi tumpuan kaki Yesus? Kau jangan ngikut nyolong-nyolong Alkitab punya ide. Aduh, Ya, kau ya, yang iya mau dong. dijadikan tumpuan Iya kaki. dong. Itu kan bukti aku sejarah, pula iya berubah-ubah. Kau udah masih Juma dengan Lucifer itu udah kalian satu kelompok. Wah, lama. Oke deh, gini aja deh. Oke, nangis lagi. Bang Juma. Gimana? Gimana kalau kita Belum bikin debat selesai, terbuka belum aja di selesai. Jakarta? Belum selesai. Belum selesai. Bukti Belum yang kedua. Bukti yang kedua. Yang kedua, Injil Jangan lama-lama ucap ya. Injil apokrifa itu ditolak oleh pemerintah Romawi, seperti Injil Maria, Injil Matius, Injil Yohanes, semua Itu ditolak. karangan. Tunggu dulu, lu gak jangan komen dulu, saya belum selesai. Jadi bukti kedua, Injil yang Jangan diberitakan lama-lama. Paulus beda dengan Injil yang Luga beritakan. Sudah dua bukti bahwa Bible kanonik Anda beritakan itu adalah Bible yang dikonsep ulang, ditulis ulang oleh penulis-penulis atas suruhan pemerintahan Romawi. Jadi beda dengan Injil yang diberitakan Paulus. Berarti Bang Luga terkutuk karena Bang Luga memberitakan Injil yang tidak sesuai dengan yang diberitakan Paulus dengan Yohanes dan Barnabas. Nah itu. Bukti yang ketiga, kita lihat bukti yang ketiga. Tapi sebelum saya lanjut bukti yang ketiga, saya mau katakan bahwa Paulus yang tercatat dalam Bible kanonik itu adalah tokoh fiktif. Paulus palsu yang dibuat oleh otoritas Romawi. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus yang katanya tersalib itu adalah tokoh fiktif atau Yesus palsu yang dibuat oleh pemerintahan Romawi. Kenapa? Kenapa mereka membuat seperti itu? Untuk memuluskan ajaran-ajaran dewa mereka masuk ke dalam Bible. Dan saya punya banyak bukti tentang itu. Nah, kalau saya jelaskan ini kalau saya jelaskan. Jadi Oke, Bang jangan kelamaan Bang ya. Oke, Yang ketiga. saya bantah sedikit ya. Saya bantah. Jangan terlalu panjang. Udah. Satu-satu dulu, sebagian dulu. Jangan semua kau kuras sejam lagi nanti kau ngomong. Jadi gini. Patokan dari Injil itu adalah kitab Wahyu. Jadi siapa yang tidak sesuai dengan kitab Wahyu, karena kitab Wahyu itu kan penglihatan. Jadi karena sudah dicek bahwa Injil-Injil apokripa itu tidak sesuai dengan kitab Wahyu. Dikatakan dalam kitab Wahyu, anak domba itu disembelih oleh darahnya menebus bangsa-bangsa. Nah di kitab apokripa yang kamu bilang itu nggak sesuai karena itu adalah kitab karangan. Jadi makanya patokannya itu adalah Petrus dengan kitab Wahyu. Jadi yang dua ini adalah kitab yang menjadi patokan dasar. Tulisan Petrus bukan 4 Injil ya, tulisan Petrus itu mengatakan Yesus itu disalibkan. Nah, di kitab Wahyu juga yang mimpi di Pulau Patmos, penglihatan di Pulau Patmos itu menjadi dasar. Makanya bapak-bapak gereja itu menyeleksi. Dilihatnya apakah Injil apokripa sesuai dengan kitab Wahyu. Ternyata Injil apokripa tidak sesuai dengan kitab Wahyu, melainkan cuma dongeng-dongeng, cerita-cerita bohong yang dikarang oleh orang yang membenci Yesus. Jadi patokannya itu patokannya adalah kitab Wahyu. Kalau tidak cocok dengan kitab Wahyu, silakan dibikin jadi bungkus untuk cebok di toilet. Ya, jadi nggak ada gunanya itu kalau mau naskah laut mati di laut Cina Selatan laut Samudra Pasifik, kalau tidak sesuai dengan kitab Wahyu, bakar aja. Itu aja intinya. kau nggak paham sejarah lu ga. Sekarang saya Ya, tanya karena kau, tidak sesuai dengan kitab Wahyu, dibuang aja langsung. Tunggu dulu. Saya tanya kau, sejarah Kitab Wahyu tulisan Yohanes. Ya, kitab Wahyu tulisan Yohanes. Oh iya, sejarahnya kenapa? Kenapa bisa Yohanes menulis itu? Ayo coba silakan. Kalau kau paham sejarah. Ayo coba. Kenapa Yohanes bisa menulis kitab Wahyu? Yohanes sebentar. Ayo coba. Yohanes itu kan mendapat penglihatan. Kan dia yang dapat penglihatan. Kamu sejarahnya. Dia yang sejarahnya dapat kenapa? penglihatan, ya dialah yang menulis. Saya nanya kamu sejarahnya kenapa? Loh, kamu sejarah kau juga harus diteguhkan dengan tanda mujizat. Statement kau, kalau tidak ada bangkit dari kematian dari nabi-nabimu atau kerajaanmu, kita nganggap itu semua omong kosong. Karena statement, ajaran, kalau tidak diteguhkan dengan tanda bangkit dari kematian, itu kami anggap sampah. Makanya kalau tidak ada kebangkitan dari kematian, Yesus sudah bangkit. Siapa di agamamu yang bisa bangkit dari kematian? Si Abu Bakar kah? Abu Bakar Al-Bukhari kah? Siapa? Kan gak ada yang bisa bangkit dari kematian. Kalau tidak ada yang bangkit dari kematian, ajaranmu sorry.
Ajarkan aja di keluarga kau, jangan ajarkan di sini. Kami hanya butuh mujizat bangkit dari kematian, dan yang bangkit dari kematian cuma Yesus. Agamamu juga nggak ada yang bisa bangkit dari kematian kok. Kau pula ngajarin orang di sini. Zombie, Kalau zombie. kau di agamamu, si Juma ini juga bentar lagi mau mati, ya. Kepanasan kok Luga. Zombie nggak bisa naik ke surga, nggak ada zombie bisa naik ke surga, ya. Jadi karena nggak ada yang bisa bangkit dari kematian dari agamamu, udah besok saya tutup, ya, saya bubarin. Ya, jadi cuma gimana? Kamu siap debat terbuka nggak? Bang Juma siap debat terbuka nggak? Bang Juma, Anda siap debat terbuka nggak? Baru dua. Biar saya banting-banting dulu kau ini. Enggak, saya tanya, Anda siap debat terbuka nggak? Jangan banyak alasan. Wah begini, bogono begini, ini. Kalian mau saya siksa masalahnya. Mencari pembeli beras. Ya. Kok mencari pembeli beras sih? Iya dong, kan kalau Ini kayaknya heboh ketakutan. Bang Suma debat sama Luga kan donasi lancar. Gue juga bentar lagi juga gue debat sama Zakir Naik yang lo adalah babunya. Apaan pula lo merasa diri lo tinggi? Itu sudah 60 tahun yang lalu itu. Debat yang Lo, enggak masalah. Yang penting kan Zakir Naik kan penting mau. menghayal. Puji Tuhan dia minta 10.000 penonton. Yang Enggak, penting bagi menghayal, gue gini gitu ya. Mau lo mau Zakir Naik intinya lo gue siksa. Mau si Donitan gue banting-banting semuanya. Ya. Apa sih? Juga. Ya, sampai sudah setengah Apa sih? Gimana? Coba Orang itu bisa. sejarah Yang itu bisa sejarah itu, woi. yang- Bang Luga, itu sejarah yang tidak bisa kau kalahkan, Iya, itu mau keadaan yang sejarah pun sesungguhnya. kalau tidak diteguh sejarah kalau nggak diteguhkan dengan tanda bangkit dari kematian, gua anggap semua tai kucing. Gimana itu? Nggak ada yang bangkit Sarap dari berarti. kematian, tai. Sejarah kok digituin? Orang nggak, makanya sejarah itu kalau bersejarah kalau semua mati nggak ada gunanya, mending gak usah diceritain sejarahnya. Oh sejarahnya Bogono begini, ada yang bangkit nggak dari kematian? Nggak ada, udah mati aja semuanya. Gua nggak butuh sejarah, gua butuh bangkit dari kematian. Gua butuh hidup kekal. Bangkit dari kematian itu menyebarkan kuntilanak. kematian kau di sini, saya di sini. Ya apa? Tuh, kuntilanak lagi katanya. itu Mana Susana, ayatnya? Mana ajaran Suster ngesot. itu Jembatan ajaran Ancol. anak-anak nongkrong. Itu Tahu sebenarnya semuanya. agamamu agama Islam apa agama anak nongkrong? Enggak, itu aja sudah pendapat kalahkan anak nongkrong. konsepmu. Itu konsepmu dikalahkan sama itu kuntilanak. Salah kenapa? Kapan pun Itu kuntilanak juga Kuntilanak bangun itu dari buangan dari kematian. surga. Apalagi ketika Yesus membuang Apalagi kuntilanak dari surga, Susana. Yesus berkata, anjing turun kau. apalagi Susana udah dianjingin sama Yesus, dianggap anjing sama Yesus. itu kan cuma ketika dia menghayal. memberontak Cuma melawan menghayal. Bapa. Menghayal aja pun. Menghayal saudara. apanya? Buktinya udah mukanya udah jelek kok. Ya luka. Yesus Kuntilanak gimana? aja mukanya mirip sama lu. Ganteng banget, kakinya aja bagi ganteng banget. Emosi dia. Aduh, kasihan ya, gue cekek nih lama-lama nih. Ini lama-lama Emosi debater muslim nih gue cekek semua nih. Gue siksa, aduh. Gue cubit nanti lo. Aduh, parah. Udahlah Juma, bertobatlah kau. Ngapain kau khotbah-khotbah nggak jelas? Udah donatur kau juga udah kusuruh mundur, udah mundur. Jangan kalian danai si Ucok ini, saya bilang. Siap Bang Uga. Udah, nggak ada lagi mau danain kalian. Ujung-ujungnya nanti jatuh ke jalanan lah, berak di celana lah si Handi kalian. Dunia ngapain hayal coba? lagi. Dunia Apa hayal. coba ajaran-ajaran aneh-aneh? Bangkit dari kematian, ikutin Yesus ya. Yesus Bangkit itu dari bos. kematian itu sama seperti Kau- Susana. Susana pacar kau kan. Ini teman Ini orang gila teman banget Susana. Orang bangkit dari Lama-lama kematian Susana kok jadikan diandalkan. Tuhan lagi. Bangkit dari kematian itu Susana. Oh jadi Tuhan kau Susana. Enggak, Tuhan justru jadi karena itu saya enggak menuhankan Tuhan yang bangkit dari kematian. Karena Susana juga bangkit dari kematian. Main ada tuh. Mak Lampir bangkit dari kematian. Aduh. Ya, sama seperti Iya, Tuhanmu kan. tuh, aja Ayo. Mak Lampir katanya. Lepor Katanya Mak dia mau Lampir disembah. Mak Gimana Lampir. sih? Ketika Tuhan Yesus waktu malampir dulu dia memberontak melawan Yesus, kata Yesus apa Iya. ke malampir? Anjing turun kau. Turun ya. Malampir lawan Yesus. Makanya mukanya jelek. Itu buangan semua. Koper Tuhan pula si malampir di muka bumi ini. Suster Makanya ngesot. kuliah, aku bilang bubar lah kalian. Suster ngesot lagi mau kau Tuhan kan.
Kenapa suster ngesot mau kau Tuhan? Mau kau cipok bibirnya? Maksudku itu Mau kau kawin suster sama ngesot suster ngesot? itu Kenapa kau mau kawin sama dia? Mau ngelonte sama suster ngesot? Masa kau mau kematian ngelonte sama itu suster Tuhan ngesot? kau itu Kenapa? selevel dengan suster ngesot. Itu Suster maksudnya. ngesot itu dianggap anjing sama Yesus. Mana Dianggap tai sama dia. Gorengan kau. Tobat kau. parah. Udah baptis juga nih. Kalian lama-lama kuikat loh kalian ini. Level Hati-hati Tuhanmu itu kalian. sama seperti kuntilanak. Itu level Tuhan. Kuntilanak itu dianggap anjing sama Yesus. Mana Itulah bos kau ada. si kuntilanak itu. Justru kalau dipikir-pikir, justru kuntilanak yang menyerahkan Anyam. Yesus di atas tiang Nah, salib kau melalui menyembah Yudas. kuntilanak. Waduh, kasihan nih si Juma nih. Nggak bisa dia menyembah Yesus. Dia Ini yang bantu menyembah saya kuntilanak. mikir yang merasuki Yudas itu rohnya Susana atau suster ngesot. Oh Susana, pacar kau. Udah pacaran tuh pasti si Juma. Berarti- Karena Juma kan nggak punya Berarti pacar, Susana Susana pun berhasil dipacarin sama dia. menyerahkan Yesus untuk orang Kristen. Kenapa? Kayaknya kau suka. Ini kok Yesus ini kok congornya kasar banget sih. Suka kali si Juma sama Susana ya. Heran kali aku. Bukan, Enggak. kamu menyembah Enggak, maksud gua Yesus kenapa si Juma ini karena jadi dia suka dia sama bangkit. Susana? Apa penyebabnya? Kamu menyembah anak Maria alasannya karena dia bangkit setelah dibunuh sama setan. Maka saya katakan kalau begitu Tuhanmu selevel dengan mak lampir gitu, Bang Luga. Kan kamu yang bilang Tuhanmu itu, Yesus itu Tuhan karena bangkit dari kematian. Di dalam Roma 14 nomor 9. Karena dia bangkit dari kematian, maka kau tuhankan. Orang yang bangkit dari kematian itu banyak. Dalam cerita dongeng itu banyak tuh. Kena report dia. Siapa suruh congor lu kasar? Enggak, dia sebut-sebut mak lampir. Mak lampir datang lilit mulutnya. Kena report dia, satu-satunya akun lagi kena report. Itu dia makanya. Banyak cerita. Halo. Ayo Bang Mera, silakan Bang Mera. Apa ditanggapi? Malampir apa nih? Tanggapinya ini luar biasa ketawanya Bang Zuma. Oh iya dong. Ketawa lah. Oh, masa Tuhan selevel dengan Susana? Gimana itu? Ya, Aduh. besok Bang Zuma, mana tahu nanti nggak ada untuk besok ketawanya kan kita nggak tahu nafas kita ada nggak tuh nggak besok kan itu dia. Ada yang Allahu Akbar. Masya Allah. Bentar lagi kan lebaran kurban, lebaran haji ya. Kalau kami korbankan hewan, iblis korbankan manusia. Ya. Akibatnya kalian sembah. Pertanyaan saya jangan dipotong dulu. Keturunan Ishak menyembeli hewan, keturunan Ismail menyembeli hewan. Ini kalian keturunan siapa menyembeli manusia? Halo. Anda keturunan siapa? Kok nyembelinya manusia? Ya terserah Bang Zuma aja. Bukan terserah, kok giliran kayak gitu. Terserah Bang Zuma. Ya, ini fakta. Ini pertanyaan yang mendasar dalam akidahmu. Inilah orang Kristen ya. Kalau sudah dikasih bukti, jak bantah dong. Imamat 1 nomor 2 bahwa seluruh keturunan Ishak ketika berkurban, kurbannya hewan. Kan begitu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Hajj juga dikatakan keturunan Ismail begitu mempersembahkan kurban, kurbannya hewan. Loh, kok Kristen kurbannya manusia? Siapa yang menghadiahkan kalian kurban berupa manusia di atas tiang pohon? Siapa? Iblis kan? Iblis kan? Ya iblis. Maka iblis itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa untuk Kristen. Itu fakta. Oke, sudah. Ya sudah. Ya, Bantai itu. mujizat apa yang mendukung Nah, itu kan statement kau mujizat Juma? lagi kan. Mujizat Mujizat apa? lagi kan. Apa mujizat? Apa statement kau? Cuma Bentar lagi ada juga kau mati mujizat. sama dosa-dosamu. Untuk apa mujizat Kau mati ada karena kalau berdosa. ternyata dibunuh sama setan? Untuk apa mujizat? Dibunuh sama setan. Jadi untuk apa mujizat? Yesus sudah bangkit dan naik ke Bangkit surga. dari Sekarang dia kematian udah di itu surga. sama seperti suster ngesot.
Mana ayatnya? Mana statement dari Yesus kalau bangkit dari kematian jadi suster ngesot? Sementara suster ngesot ketika dia mati di surga, Kau mengatakan dianggap bahwa anjing sama Yesus Kristus. Anda mengatakan Kenapa? bahwasanya Anda menuhankan Yesus karena dia Kenapa? bangkit dari kematian. Lah, kenapa Anda tuhankan aja itu Susana malampir bangkit dari kematian juga? Kan levelnya Susana sama. itu nggak bisa naik ke surga, dia itu bekas lemparan karena dia mengkhianat ketika Yesus melempar suster ngesot yang kau anggap Tuhan Nah, itu tadi, kan Tuhan kau suster ngesot. ngarang-ngarang. Ya Justru kan? justru saya Yesus curiga berkata, yang merasuki Yudas itu adalah rohnya suster ngesot. Iblis. Karena kan Memang iblis yang merasuki betul. Yudas. Tetapi Ah. suster ngesot tidak bisa naik ke surga Juma karena Iya, dia memang pun dilempar. iblis tujuannya tidak ke surga. Iblis itu tujuannya Memang ke neraka, menyesatkan dan kan? mengajak Nah, manusia kenapa ke kau ke neraka. Kau Iya, Mama, kenapa umat neraka kau anggap menyamakan diri Yesus yang naik ke surga? Justru yang umat Yesus itu- neraka itu yang diusir oleh Tahu. Yesus. Nah, di mana Nggak Yesus ada mengusir kita umat diusir Islam? orang, kita mau dibawa Yesus. Yesus menjemput Matius kita 7 naik ke nomor surga. 22 sampai nomor 23 itu yang diusir siapa? Nggak ada itu. Kau jangan ngarang-ngarang. Matius 7 22 apa? nomor Kau 23. ngesot. Coba kamu Kenapa? tanya, baca Matius 7 nomor 22 sampai 23 itu yang diusir itu siapa? Itu Kristen kau atau salah Islam? tafsir, kau salah tafsir. salah Lukas 10 ayat tafsir. 20, Salah orang yang tafsir. mengusir setan terdaftar namanya di surga. Lukas 10 ayat salah 20. tafsir. Apa? Baca. Kenapa? Baca Matius Kau mau 7 pacaran nomor sama 22. Kristen Berani ngesot? enggak? Berani Jangan enggak kau baca pacaran. Matius 7? Berani enggak Tahu baca saya. Matius 7? Berani enggak? Oke, saya bacain ya. Oke. Baca. Baca. Tuhan, kami udah bernubuat demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Baca Ya, Matius jadi 7 karena nomor mengusir setan oleh pakai 22 nama sampai Yesus, nomor 2. ditolak ya sama Yesus. Ya kalau suruh baca didengar Baca. semua. Baca. Ya, Udah kalau saya suruh baca tadi. didengar Ya udah, semua, silakan. Ya, Ya. Yesus kan pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, kami udah berbuat mujizat demi namamu, bernubuat demi namamu. Yesus berkata, Enyalah dari hadapanku, karena kamu pembuat kejahatan, karena kamu tidak melakukan kehendak Bapakku. Jadi kamu bilang karena mengusir setan Baca nomor oleh nama 2-nya Yesus dong. mereka ditolak. Baca Sebentar. 22 sampai 23 dong. Ya. Baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaanku, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Udah. Terus 23-nya? Oke. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu. Lalu Yesus berkata, Enyalah dari hadapanku semua kamu pembuat kejahatan. Udah. Cukup. Siapa itu? Siapa itu yang memanggil Yesus Tuhan? Nabi palsu. Sebentar. Siapa Kasih yang waktu saya memanggil? Siapa yang Kasih saya memanggil untuk- Yesus itu Tuhan? Siapa? Orang Kristen. Di Orang antara Kristen. Orang nabi-nabi Kristen. palsu. Nabi-nabi palsu juga. Salah Jangan tidak? teriak. Salah tidak saya bilang bahwa orang Kristen yang akan diusir oleh Yesus? Salah enggak? Salah, kamu Iya, salah tapi tafsir Juma. bukan Makanya semua kamu diam yang dulu. salah. Kamu diam dulu Juma. Bahwa Kamu yang diam dulu. diusir Kristen. Iya, kamu diam dulu. Jangan ketakutan nanti kesiksa kau dicekek leher kau nanti. Kau diam dulu. Ya, dia jelaskan itu. Diam dulu semua. Bentar. Allahu Akbar. Baca Jangan itu, emosi. baca. Jangan emosi. Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Kan kalian. Ada nggak yang memanggil Yesus Tuhan selain Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Hotel Ya doang. kalian lah itu yang diusir. Ya, semua. Sebentar. Kalau Semua. diam dulu Bang. Di dalam kekristenan juga. Sebentar ya Bang ya. Dalam Kristen kenapa? Gini loh. Orang yang Kenapa? Mau nipu apa lagi? Lukas 10 ayat 20. Sebentar. Kenapa Lukas kau 10 lari ayat ya? 20. Kenapa Kamu kau lari baca di Lukas situ? 10 ayat 20. Orang yang lari dari mengusir- situ. Iya sama itu kasusnya, pengusiran setan sama kasusnya. Nggak, Lukas beda, 10 ayat 20 kalau beda. gua baca, orang Beda. mengusir setan itu namanya terdaftar di surga. 12 murid setan, yang 12 murid melakukan Yesus juga mengusir kehendak setan, dapat Tuhannya 12 tahta. Yesus. Yang melakukan Kenapa kehendak 12 murid Tuhannya Yesus dapat tinggal tanah? lalu mengusir setan, yaitu yang diselamatkan. Ini masalahnya, orang Kristen mengusir setan tapi tidak Iya, melakukan kenapa kehendak 12 Tuhannya murid Yesus. Yesus 12 murid Yesus mengusir setan, kenapa dapat singgasana di surga? Coba kau jawab. Kenapa 12 murid Yesus mengusir setan pakai nama karena Yesus? 11 dapat murid singgasana? Yesus, karena 11 murid Yesus itu
itu melakukan kehendak Tuhannya Yesus? Ayo. Mereka kan mengusir setan pakai nama Yesus. Si Petrus Iya. kan mereka mengusir Dan setan pakai nama Yesus. selain itu, dia juga melakukan kehendak Tuhannya Yesus, yaitu Bapa yang ada Lah di kan langit. kamu tadi bilang mengusir setan itu masuk neraka kalau pakai nama Yesus. Kenapa Iya, 12 murid Kristen Yesus mengusir setan pakai nama Yesus, tetapi Kristen tidak melakukan kehendak Tuhan yang disembah oleh Yesus. Makanya Kristen diusir. Ya kehendaknya Bapak kan mengusir setan dalam nama Yesus. Ini udah sesat nih orang ini lama-lama nih. Tidak Udah masuk begitu. neraka aja kok cuma. Bukan begitu. Neraka untuk tahu. Bukan Lucifer begitu. sayang sama kamu. Ada dua kelompok manusia yang mengusir setan pakai nama Yesus. Kelompok pertama adalah murid asli. Kelompok yang kedua adalah murid palsu. Murid asli, Goncang murid dia, asli goncang. dan Udah lah, udah murid goncang palsu semua. sama-sama Goncang mengusir semua. setan. Jadi Juma Sama-sama mengusir Yesus setan. masuk neraka juga karena mengusir setan dia, gitu. Bukan begitu. Dengarkan pengakuan Yesus. Bukan setiap orang yang Jadi, mengusir. kalau Dengar. mengusir setan Murid dia Yesus berarti itu Yesus dapat tinggal sana di surga karena mengusir setan oleh Bisa nama nggak Yesus. satu-satu dapat bicara? tinggal Kalau sana. nggak saya turunin. Bisa nggak kalau Dengarkan Bang saya. Juma? Dengar ya Dengarkan. kalau Bang Juma lagi ngomong diam. Kalau ada yang Bang Juma Ada lagi berapa ngomong, kelompok? kalau Bang Juma lagi ngomong ada yang bicara saya turunin. Silakan Bang Juma. Ada berapa kelompok yang mengusir setan pakai nama Yesus? Ada berapa kelompok? Murid Ada, Yesus. ada 12 kelompok. murid Yesus. Enggak. Yahudi dan Kristen kan? Itu aja dulu. Yahudi nggak ada. Cuma murid Yesus saja. Murid-murid Yesus itu kamu pikir orang Batak? Hah? Iya, dua 12 kelompok. murid Yesus itu Ada membuat dua mujizat oleh nama kelompok. Yesus. Ada dua kelompok, yaitu kelompok dari golongan Yahudi dan kelompok dari golongan Kristen. Betul? Oke, ya. Ah, Terus siapa di antara Yahudi atau Kristen yang melakukan kehendak Bapa? ya dua-duanya melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah Gimana? hukum Taurat. Kehendak Bapa itu Ternyata. hukum Taurat. Siapa yang melakukan hukum Taurat? Antara orang Yahudi atau orang Kristen? Siapa? Janganlah murid Yesus, kami juga melakukan kok. Melakukan hukum Taurat nggak bisa. Makanya saya udah dapat Jadi yang promo. jelas Saya udah dapat yang promo. diusir ini adalah kelompok Kristen karena Kristen tidak melakukan Ya, betul. kehendak Bapa Elohim. Begitu cara Bukan belajarnya, Saudara Luga. Saya bantah ya, saya bantah dulu ya, saya bantah. Jadi gini, Lukas 10 ayat 20 itu murid-murid Yesus juga mengusir setan pakai nama Yesus. Tuhan, kami udah setan Murid-murid Yesus dan juga Ya, melakukan sebentar, hukum sebentar. Taurat. Ya sebentar cuma Sekarang ya. Kristen melakukan mengusir setan tapi Sebentar tidak melakukan dulu, kehendak Cuma. Bapa. Kena kan? Sebentar dulu, jangan lu ngomong kehendak Bapak. Kita lagi bahas pengusiran setan di sini. Iya. Kehendak Bapak ntar dulu. Aduh, mengusir setan. Gimana itu, Bang Andi? Sebentar dulu, satu-satu Offside tema nih, Bang dulu. Andi. Satu-satu tema. Oke deh. Satu tema ya. Murid Yesus ya, 12 murid Yesus itu kan mengusir setan dapat singgasana, namanya terdaftar. Lalu ada lagi para pendeta juga yang mengusir setan. Itu kenapa mereka ditolak? Bukan karena mengusir setan, tapi mereka tidak mentaati Tuhan. Stop, saya mau nanya. Murid Yesus itu Kristen atau Yahudi ya? Murid Yesus itu Kristen atau Yahudi dia? Jawab. Mati meja. Orang Yahudi agamanya Kristen. Orang Yahudi agamanya Kristen. Kacau, aduh. Manras anak buah. Memang di zaman Yesus sudah ada Kristen ya? Iya. Ya. Ya itulah murid-muridnya itu. Kristus artinya kan yang diurapi. Itu orang gila, orang gila. Orang gila sih. Aduh, parah. Oh jadi Bunda Maria Kristen? Bunda Maria Kristen? Sebentar. Murid Yesus itu kan mengusir setan pakai nama Yesus. Hadiahnya apa? Singgah sana di surga. Jangan ke situ dulu. Lalu Ini murid salahnya Yesus di dulu mana? ini. Gantian. Bukan. Murid Yesus. Murid Yesus ini Kristen atau bukan? Kristen. Mereka bersunat nggak? Mereka bersunat. lagi. Tidak. Mereka makan babi nggak? Sebentar dulu. Jangan ngomongin ya. Parah. Jangan dulu ngomongin titit lo sekarang. Udah malam ngomongin titit lagi lo. Jangan ngomongin sunat dulu. Jadi gini. Tuhanmu punya titit loh. Tuhanmu punya titit loh. Sebentar. Gantian lo jangan ngeroyok gua, nanti debat terbuka lo nggak bisa begini. Gini loh. Kenapa Cici, orang ngeroyok. yang Saya cuma netting tertawa ngapa lo. sih? Ngapa lu? Lu belum pernah debat terbuka Juma. Lu baru TikToker.
Apa sih? Nah, orang yang mengusir setan, lalu misalnya dia berzina, bercabul, itu yang Tuhan bilang, kamu membawa-bawa mengusir setan, tapi kamu tidak melakukan Bukan itu kehendak Bapa. pertanyaannya, bukan itu. Pertanyaannya adalah murid Yesus ini pemakan babi nggak? Jawab. Kok lari dari tema? Lu jangan lari dari tema. Gue nggak suka pindah-pindah tema. Kalau lu mau mampu di satu titik, gue mampusin dulu di satu titik. Lu Enggak, jangan itu cari satu remis di iya. sini. Ini kita mau buktikan Nggak ini. bisa lo cari remis di batang Bentar dulu, gua. ini Habis murid lo nanti. Yesus Mau ini. kita Murid, habis. dengerin dulu. Kita mau tahu ini murid Yesus ini Kristen atau Yahudi gitu loh. Bang Hendy gantian. Apa? Ya, murid Yesus itu Kristen atau Yahudi? Jawab. Murid Yesus itu orang Yahudi, agamanya agama Kristen. Emang Jadi ketawa lagi ketawa. Berapa merata lo? Ketawa tak nyebur ke jurang maut. Cikicak dinding. Aduh, awas masuk jurang maut lo. Aduh, kayaknya nggak ada perlawanan nih. Udah, murtad masal. Ya, emang di zaman Yesus sudah ada Kristen ya? Belum. Ya, omelin. Udah. Omelin. Iya. Iya, satu bilang belum, satu bilang udah. Lagi diajarin. Aduh, umat ini pada bandel ini. Omelin Mora, Apa sih Jurus apa sih mau keluarin? Jurus kalempong. Mora omelin dia. Ayo Omelin dia keluarin. Mora. Tidak mau agama, belum mau agama. Saya tanya dulu Bang Mora, lu diam enggak? Bang Mora, di zaman Yesus Orang itu mengusir setan dapat penjelasan. lu diam dulu, gua nanya Bang Mora dulu. Bang Mora, di zaman Yesus itu sudah ada Kristen apa enggak? Ketika itu belum ada. Belum ada enggak? Lo jangan tanya umat, lo jangan tanya umat. Dia ini umat, rakyat jelata jangan lo tanya Nabi. Rakyat jelata ditanya gua. Rakyat jelata. Bang Luga memang kadang-kadang mulutnya kurang ajar ya, nggak pernah Masa sekolah di ditanya Sapiting sama orang rakyat ini. jelata? Lo tanya sama gua, tanya sama Rasul, Nabi, gitu kan. Aduh, umat pada bandel ini udah mau kedatangan Tuhan. Udahlah murtad lah Bang Juma. Nanti gua gaji deh, gua tambahin di gaji lu udah ngapain sih? Api coba Nah, apa? jadi coba? menurut Iya, kamu gua gak mau lawan, murid nanti gua matiin lo. jadi menurut kamu gak Masih murid bukan Yesus itu neraka lo. jadi menurut kamu murid Yesus itu nggak ada yang bersunat berkulup semua ya? Karena Kristen dia ya. Iya kak? Ya, kalau murid Yesus masih sunat, tapi setelah Yesus bangkit dari kematian, sunat itu nggak berlaku, karena kan udah ditebus. Iya. Inilah yang Diusir. Itulah semua hadiah-hadiah dari iblis, itu hadiah dari setan, itu tidak sunat segala macam. Kenapa sih lo demen banget sama iblis? Cuma lo mau nikah sama iblis? Kayaknya lu demen banget sama iblis. Sayang sama itu nggak iblis. sunat, sama Itu seperti bapak lo. kau, Juma. Itu bapak. Itu ayah kau. Iblis nggak sunat, sama seperti lo. Gak ada nggak muridnya Yesus memakan babi gak? Apa? Ada nggak murid Yesus makan babi? Kenapa? Ada nggak murid Yesus makan babi? Ya makan lah. Ya Saya buset. pun makan babi itu. Jadi sembunyi. Ih, babi kan enak, aduh. Babi Kalau itu bukan- enak. Kapan-kapan lu gua ajak di mana ya? Di Rawamangun deh. Di Juma masih ada, nanti gua traktir di Rawamangun. Nggak Saksi mau, nggak? saya nggak mau. Di dua. Kalau Yesus sendiri gak? Yesus sendiri Lumayan pernah makan? sekali. Gak, lu diam dulu. Gua tanya lu. Gua tanya lu. Yesus sendiri pernah makan babi gak? Oh sering. Wah, Yesus sering makan babi. Parah. Iya. Waduh, parah bener ini. Memang iblis kan. Lu Nah, babi kan tengoklah. ciptanya Yesus. Iblis memang kayak gitu Kan kan. iblis apa sih? Kenapa sih lu manggil iblis? Kenapa? Lu kangen sama bapak lu Juma? Iblis kayak Rupanya gitu, Juma emang. ini suka nih kok manggil. Masa kan Yesus dibilang makan Kemungkinan babi? besar dia mau udah manggil Gila. bapaknya. Yesus makan babi katanya dia. Salahnya di mana makan babi? Juma babi Bukan itu masalah enak. salah atau tidak. Makanya Masa, cobain dulu masa deh. kau bilang Nanti lo kalau Yesus datang ke itu Jakarta, makan lo babi ajak itu? makan babi, Lo di apa pramuka. yang mengajar kamu mengucapkan itu? Lu gak Yesus makan babi itu, pendeta yang lain ngamuk lu. Parah ini lu gak ini.
Yesus makan babi di mana kah? Gila, gimana sih? Ada kemungkinan makan babi karena kan semua makanan Ada kemungkinan Kemungkinan lagi para kecuali kali dibilang ada yang makan Jadi, haram. ntar dulu. Jadi Dika lu diam dulu Dika. Jadi menurut kamu Yesus melanggar imamat 11 Oh tadi Dika ya? ini yang sering ketawa sendiri Bang Handi. Iya. Jadi lu diam dulu gak ya? Gue sekolahin dulu si Dika nih. Jadi Dika, menurut kamu Yesus itu melanggar imamat 11:7 ya? Itu ketentuan untuk hukum Taurat orang Yahudi. Yesus bukan orang Yahudi. Yesus Orang Yesus orang Minahasa. mana? Yesus Orang orang mana? Minahasa. Makanya Tuhan Yesus mati untuk Orang sorga. masuk. Ntar dulu gak? Dika, Yesus orang mana? Dika jawab. Yesus orang mana? Yesus orang mana? Orang Batak. Atau gini aja ya, Dika, Yesus itu taat hukum Taurat. Yesus itu taat sama hukum Taurat atau enggak? Dika jawab. Yesus itu taat sama hukum Taurat atau enggak? Enggak, kau yang jawab enggak? Pada diam dia. Bingung dia jawab ya. Yesus taat dong. Kan dia Taat. Tapi nggak makan katanya. babi kuclo. Kalau taat kenapa dia makan babi? Parah. Kenapa? Loh, tadi katanya taat, kan perintahnya Iya, jangan dia makan kan babi. Tuhan atas hukum Taurat. Itu loh. Ya berarti dia nggak taat Iya, dong. itu Tuhan nggak berlaku hukum buat dia. Oh, itu Yesus hukum itu bebas. dibikin buat umat bosnya. Dia mengajar, Masa dia Tuhan mengajar disuruh usia melakukan 30, hukum sih? mengajar hukum yang Ya, baru. bosnya. Jadi sebelum itu dia Kalian datang di dalam dunia tata cara perbabuan. keagamaan Yahudi. Oh, jadi Yesus mengajarkan makan babi gitu. Perbabuan yang lawan Yesus aja kan. Dia ketika dia menerapkan hukum yang baru, hukum Ya memang kalau makan babi itu kenapa sih? Ntar dulu gak, si Dika dulu Kak. Lu diam dulu Kak, lu diam dulu si Dika dulu. Di mana Yesus Dika mengajarkan makan babi? Di mana tertulis? segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut kan, itu halal. Itu tulisan siapa? Itu tulisan siapa itu? Bukan, tidak ada hubungannya dengan makan babi di situ, Bang Andi. Nggak ada. Jadi Itu membahas tentang cuci tangan di situ. Ada hubungannya. Yang mengatakan dan yang memfitnah Yesus menghalalkan babi itu Markus. Dengan demikian Yesus telah menghalalkan babi. Parah kali. dalam masuk ke dalam mulut tidak menajiskan, lawan kata halal kan itu kan najis. Nah di situ murid-muridnya sedang makan babi atau tidak? Pada saat itu, Heeh. pada saat kapan? Setelah dikasih tahu apa sebelum dikasih Bukan, tahu? pada saat kan mereka ditegur sama orang Yahudi, kenapa muridmu tidak cuci tangan makan? Itu kan masalah cuci tangan. Maka Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan, tapi yang keluar. Bukan mereka masalah babi, mereka bahas di situ. Ngarang aja kamu itu. Ya mengenai makanan, kenapa yang masuk ke dalam mulut? Apa aja rupanya? Sekarang permasalahannya di situ sedang makan babi atau membahas tentang cuci tangan. Itu sama aja cuma. Dasar anak iblis. Iblis. Mana iblis kau bersama-samakan itu hukum Taurat tidak boleh makan babi. Kau bilang di situ menghalalkan babi. Dulu Kak, lu jangan ganggu dulu Kak. Dasar anak iblis. Lu Kak, jangan mengganggu dulu Kak. Ada istilah. Lu Kak, jangan mengganggu dulu. Untuk makan harus cuci tangan gitu. Ya itu kan cuman pembatasan. Ketika orang Yahudi bertanya, kenapa muridmu tidak? Hal-hal yang Kenapa? seperti itu berhubungan dengan makanan tidak membuat orang itu selamat. Makanya dikatakan Yesus segala sesuatu yang masuk ke dalam Adam mulut jatuh itu karena apa? menajiskan Orang. Adam jatuh dalam konsep agamamu itu karena apa? Makanan atau bukan? Karena makanan, karena buah Udah yang dilarang. pintar kau rupanya. Karena Terus kenapa makanan. kamu mengatakan Makanan keselamatan baik, orang cuma- itu tidak dipengaruhi oleh makanan? Dengar, cuma perintahnya itu yang membuat dia berdosa, bukan buah itu yang membuat Iya dia memang berdosa. betul, makanya perintahnya jangan makan babi. Parah kali kau Bang. Itu saya bilang cuma kan, itu kan Kristus sedang membuatkan hukum yang baru ketika usia 20 Apa hukum tahun. baru apa? Di mana Yesus mengatakan di sesuatu dalam yang masuk ke kitabmu dalam mulut tidak dalam akan menajiskan enggak orang. ada hubungannya Karena dengan di dalam babi di situ, enggak ada. Enggak ada dalam Taurat. hubungannya. Itu
masalah cuci tangan. Hukum Taurat itu artinya. Dengarkan saya. Saya tanya dulu, itu tertulis di mana itu tentang itu? Tentang cuci tangan itu tertulis di mana? Ya ceklah di situ. Di mana? Di kantor pos? Kamu itu pintar bicara karena yang ada dalam dirimu itu setan. Dalilnya pun kau nggak tahu. Bicara sendiri kan? Tahu sendiri dia. Kau belum punya, lu belum baca dalilnya kau. Udah. Entar lu gak, kau diam dulu gak? Lu gak diam dulu, lu gak diam dulu. Si Dika dulu nih mau diterapin nih. Kalau segala sesuatu halal tidak menajiskan yang masuk ke dalam mulut, kenapa ada yang haram? Kan itu sama Bukan aja. di situ Dia tidak bertolak termasuk babi Cahayu. Itu Bukan sedang masalah membahas halal Bukan halal mereka sedang haramnya membahas babi. La Itu haula kan wala sedang quwata. membahas dalam acara makan dia makan. Iya, karena tidak cuci tangan. Maka dikatakan oleh sekarang begini, menurut hukum Yahudi, kalau orang makan tidak cuci tangan, berarti di tangannya itu masih ada najis. Iya, masuk mulut kan. Segala sesuatu yang masuk Maka ke mulut. Yesus mengatakan ketika ditegur, bukannya masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan, tetapi berarti yang babi- keluar itulah yang menajiskan. Terus apa daging hubungannya masuk dengan ke dalam babi? mulut, kesimpulan mulut. Ntar dulu, Dika, saya mau nanya kau dulu, Dika. Dika, lu diam dulu. Dika, apa bedanya najis dan haram? Beda atau sama? Ya najis itulah yang haram itu dapat menajiskan. Kan haram itu kan dapat menajiskan. Salah. Haram dan najis itu beda, Cahayu. Jadi haram itu nggak najis gitu. Loh, najis belum tentu haram. Oh, babi najis gak? Babi najis gak? Babi itu najis dan juga adalah haram. Segala sesuatu dengar. Segala sesuatu yang haram sudah pasti najis. Tapi sesuatu yang najis belum tentu haram. Betul. Pahami, kau belajar dulu. Nah, kalau Diam dulu yang lain. Contohkan sesuatu yang najis belum tentu haram. Coba contohkan. Contoh ya. Misalnya yang disebut najis itu jebak tadi. Jangan kamu Yang masuk ke dalam mulut ya, yang masuk ke dalam mulut ya. Anda ini kan bertanya, tunggu dijawab. Kenapa sih nggak mau sopan? Anda kan minta contoh. Contohkanlah. Gampang Sesuatu contoh. yang najis yang tidak haram tapi masuk ke mulut. Coba. Contoh, Contoh, misalnya ada durian kena tai cicak masuk ke dalam mulut. Durian itu tidak haram, tapi durian itu jadi najis karena terkena tai cicak. Itu najis, tidak haram. Udahlah, anak kecil jangan dilawan dong. Paham? Anak kecil nggak usah dilawan. Tapi yang namanya haram itu sudah mutlak haram. Tai cicak memang haram. Ini pisang, cak bom, bukan teh cicaknya. Tai cicak nggak haram. Ya udah cukup. Udah nggak bisa dijelaskan banyak Pak. Langsung aja, Dika. Menurut kamu kenapa? Udah. Diam dulu kau, gak gua turunin nih kalau kau mau denger nih. Misalnya Dika, dicampur dengarkan bawang dulu. putih, haram apa najis? Dengarkan dulu. Menurut kamu, kenapa kau mengatakan Yesus pernah makan babi dan Yesus menghalalkan babi? Apa alasanmu coba? Kau mau dengerin? Karena setan mempengaruhinya Itu kan pasti. sudah jelas. Ya, coba. Dan tadi saya sudah jelaskan, ketika usia 30 tahun dia mengajarkan hukum yang baru yang bertolak belakang dengan hukum Taurat. Contohnya ada firman yang mengatakan mata ganti mata. Ya udah cukup, udah dijawab. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah hukum Taurat itu masih berlaku untuk Kristen? A, berlaku, B, tidak. Jawab. Kristen itu kan pengikut Kristus, jadi hukum Saya nggak nanya itu. Saya ulang pertanyaannya bahasa namanya Indonesia. iblis cari jalan. Apakah hukum Taurat masih berlaku untuk Kristen? A, berlaku, B, tidak. Jawab. Ayo. Saya ulang bahasa Indonesia. Apakah hukum Taurat ini masih berlaku untuk Kristen atau tidak?
Tidak berlaku karena kata Tidak Tuhan Yesus, berlaku lagi. hukum Taurat Tidak berlaku, udah cukup. Nggak minta alasan kita. Tidak berlaku lagi. Udah cukup. Tidak berlaku lagi. Karena memang hukum Taurat bukan buat Kristen. Kena kan langsung. Nah, terus kenapa? Hukum Taurat. Silakan. Terus kenapa hukum Taurat dijadikan momentum? Ya, adalah kutuk hukum Taurat dijadikan momentum untuk mengutuk Yesus. Apa hubungannya coba? Silakan dijelaskan. Siapa yang ngutuk Yesus? Siapa yang ngutuk Yesus? Terangi banyak Mbak Galatia. Itu Galatia 3 nomor 13. Itu mengutip dari hukum Taurat. Oh, enggak. Itulah yang digantung. Wahlun. Parah. Iya, mengutip. Parah. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kita itu siapa? Dari kutuk hukum Taurat. Kita itu siapa? Orang kalau nggak ngerti jangan ditanya-tanya. Dika ini nggak ngerti. Jangan ditanya. Lah yang digantung di tiang. Ya, yang saya tanya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kita di situ siapa? Kita situ pengikut Kristus yang percaya kepadanya gitu. Termasuk Kristen. Hmm. Dasar penyesat. Itu Jadi- Taurat itu untuk siapa? Untuk orang Israel. Nah, terus kenapa Yesus mati terkutuk karena kalian? Kalian Israel. Dengar ya. Kena lagi. Dengar ya. Itu Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa orang Israel dan semua makhluk. Bukan itu yang kutanya, bukan. Bukan. Tapi Yang saya sekarang tanya, masalahnya siapa yang menerima dan siapa yang nolak gitu. yang saya tanya, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita. Kita di situ siapa? Karena tertulis. Bukan. Iya, karena ada tertulis. Terkutuklah. Pertanyaan saya, kita di situ siapa? Kita itu semua manusia yang menerima atau yang menolak. Kenapa Yesus harus mati untuk kita dengan cara menebus Taurat, sedangkan Taurat itu milik orang Yahudi? Ya karena untuk menebus dosa manusia, karena di dalam hukum Taurat dosa itu harus mati meja. dihapus oleh pengorbanan kurban penghapus salah. Nguru. Siapa yang menginginkan? Karena di hukum Taurat dikatakan, dengarkan. Siapa yang menginginkan kemudian kematian Yesus di atas tiang pohon? Siapa? Tidak ada yang menginginkan, memang hal itu memang harus terjadi. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Itu sudah ketentuan, sudah memang itu jalannya. Makanya ketika Simon Petrus hendak menggagalkan kematian Yesus di kayu salib, apa kata Tuhan Yesus? Enyahlah iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah, kata gitu. Nah, apa yang dipikirkan oleh Allah? Membunuh Yesus atau menyelamatkan Yesus? Mati di kayu salib dan bangkit Di mana itu tertulis Yesus harus mati di atas tiang salib? Di mana Tuhan punya pikiran seperti itu? Di mana? Loh, kamu mengatakan pikiran Tuhan Yesus harus disalib. Di mana pikiran Tuhan itu begitu bunyinya? Di mana? Ya, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Saya tanya, di mana pikiran Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus harus disalib? Ya, Yesus katakan sendiri. Ya, sendiri. Jadi siapa yang katakannya? Orang sakit. Aduh, sakit pula dikatanya. Ya iyalah, di mana? Kan Anda mengatakan Yesus berkata, kamu tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Kamu hanya mengerti apa yang dipikirkan manusia. Nah, Tuhan memikirkan apa? Bahwa Kristus harus mati di kayu salib dan di mana itu Tuhan katakan? Di mana Tuhan katakan seperti itu? Ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus di Injil. Ya. Jadi di mana? Lah, kok jadi tanya saya? Ya memang di Injil kan? Ya di mana tertulis Tuhan mengatakan begitu? Oh, Yesus harus mati. Di mana tertulis? Di Injil. Dasar. Ya kan, jadi di mana? Menurutmu di mana?
Tidak ada tertulis begitu, Kuclo. Tuhan malah mengatakan, dengar, Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang bersalah. Itu yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah, dan cuma tidak paham, bahkan orang benar juga bisa dibunuh oleh orang jahat kan. Di mana perintahnya membunuh orang benar dari Tuhan? Di mana? Dengar perintah Tuhan itu, misalnya perintah Tuhan jangan membunuh orang yang benar, tapi ada juga orang jahat yang membunuh orang benar kan. Ya berarti itu melanggar perintah Tuhan. Makanya mereka kena apa? Kenapa? Kena tulah kan, kena tulah. Berarti pembunuhan Itu juga kepada Yesus itu pelanggaran perintah Tuhan kan? Dengerin dulu tuh, dengerin. Berarti pembunuhan kepada Yesus. Dika, dengerin dulu pertanyaannya, Dika. Dika, dengerin dulu pertanyaannya. Dengerin dulu pertanyaannya. Berarti pembunuhan kepada Yesus itu pelanggaran perintah Tuhan kan? Apanya pelanggaran perintah Tuhan? Kan Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang benar. Nah, itu sedangkan pelanggaran yang memang udah dibuatkan, memang harus terjadi karena udah dibuatkan. Siapa yang mau dibuatkan? Bukan belum tentu. Di mana Tuhan mengatakan jangan membunuh orang yang benar. Yesus orang benar atau bukan? Ya, tapi adakah penjama membunuh orang benar? Gimana sih cuma ini? Sekarang saya tanya, Tuhan melarang membunuh orang yang benar. Yesus orang benar atau orang bukan orang benar? Orang benar. Terus? Ketika ada perintah Tuhan jangan membunuh Yesus, lalu Yesus dibunuh, itu melanggar perintah Tuhan atau tidak? Jangan membunuh, ya kan? Ternyata ada yang bunuh. Mulai lagi kalau begitu. Jadi kenapa ya? Udah. Itu memang suatu kejadian yang harus terjadi juga. Saya angkat tangan kau menghadapi iblis kayak kau itu, saya angkat tangan. Tidak sanggup saya hadapi iblis kayak gitu. Dika, dengerin Bisa saya menghadapi orang yang nyata-nyata berwujud manusia tapi iblis yang ada dalam dirinya. Tuhan mengatakan jangan kau bunuh Yesus. Dengarkan dulu orang bicara. Ketawa sendiri. Udah diturunin orang gila ini Bang Andi. Iya. Kalau orang lagi bicara dengarkan. Turun. Binatang turun. Ketawa sendiri dia kan. Dia nggak sanggup menjawab, ketawa dirinya sendiri kan, kasihan. Ke Bang Mora coba. Bang Mora boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah, Bang? Menurut Tuhan. Ajaran Tuhan tidak. Nah, ketika Yesus dibunuh itu melanggar perintah Tuhan atau tidak? Itu sudah dibuat. Sama aja. Saya tidak berbicara. Saya nggak berbicara mengenai nubuat. Saya berbicara itu melanggar firman Tuhan atau tidak. Yang jelas Yesus kalau yang disalib dia itu sudah dimuatkan ribuan tahun. Berarti kamu dengan setan sama aja. Dalilnya mau tahu? Ya, silakan. Di Yesaya 5:33. Iya. Kayak saya. 11. Enggak ada itu, enggak ada nubuatan Yesus itu. Enggak ada, Bro. Saya buka kamera saya ya. Anda cari mana ada Yesaya 53 itu berbicara tentang raja-raja Yehuda. Baca Yesaya 1, itu berbicara mengenai Raja Ahaz, Hezekia, Gedeon dan seterusnya. Enggak ada bercerita tentang Yesus. Buat tentang Yesus disalibkan itu tertulis dari Yesaya, Yohanes. Kalau ada tertulis di kitab Yesaya, kenapa mahkamah agama, imam-imam kepala, para rabi-rabi melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus dibunuh? Kenapa? Tapi tadi Anda menanya nubuat tentang kematian Yesus. Lah, ahli Taurat loh. Ahli Taurat kamu kalahkan ilmunya. Imam kepala mahkamah agama kau kalahkan ilmunya. Ini semua dalilnya Bang Zuma. Anda kalau dengarkan. Anda itu adalah umat belakangan yang mempunyai kitab. Pusing gimana caranya membunuh Yesus ini sampai mereka harus melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Anda mengatakan ada nubuatannya. Kenapa mereka tidak menggunakan nubuatan itu untuk membunuh Yesus? Wahai Yesus, ya, bukankah kamu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya? Ya, kapan kita bisa eksekusi kamu? Besok. Faktanya tidak.
imam kepala mahkamah agama bersekongkol melakukan kejahatan, tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Bahkan ngarang-ngarang nubuat. Apa karangan nubuat itu? Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi agar supaya bangsa Roma tidak merampas tempat suci dan bangsa orang Yahudi. Para kali bah. Terus mana Yesaya kenapa nggak dipakai? Agama Kristen dari Barat ngarang-ngarang cerita Yesus mati karena menggenapi nubuat Yesaya. Para kali bah. Tunggu bentar, yang punya kitab saya udah telepon, tungguin ya. Arti nubuat apa? Nubuat itu ramalan, Cahayu. Iya. Mana ada Yesaya 53 itu ramalan? Itu bukan ramalan. Waduh, Itu peringatan gua. terjadi nggak ramalan itu tersebut? Gua turun dulu peringatan gua. Tidak ada terjadi. Yang terjadi kemudian itu adalah terjadi kan Yesus Amsal. disalib. Dengar. Yang terjadi itu Amsal 21:18. Yang terjadi itu adalah Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu yang terjadi. Yang tertulis itu sudah terjadi, Bang Zuma. Apanya? Ya, ada yang tidak terjadi, dia dihina, dicaci segala macam. Itu akal-akalan kalian. Kalau nubuatan itu benar ada di Yesaya 53. Pertanyaan saya, kenapa orang-orang Yahudi tidak menggunakan itu pada saat ingin mengeksekusi Yesus? Kenapa? Yang jelas Bang Zuma itu yang jelas. tulis. Apa yang jelas? Gini, nubuat itu akan terjadi dan nubuat itu kan sudah terjadi. Kalau itu Anda anggap nubuat untuk Yesus, kenapa enggak dipakai oleh yang mempunyai kitab untuk mengeksekusi Yesus? Itu paham Anda nggak sampai ke situ, Bang Zuma. Kok jadi saya turunkan monyet ini, turun. Saya tidak suka orang yang suka menipu dalam diskusi. Turun, kamu turun. Anak monyet turun. Saya nggak suka penipu. Pasar lagi dia. Enggak apa-apa. Daripada kau berbohong, kau ke gereja jilat pantat pendeta biar kau waras. Mana ada kau mengatakan bahwasanya saya tidak ngerti, Anda yang ngerti. Sudah berapa tahun sudah saya ngajarin kalian. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala berkumpul untuk membunuh Yesus. Tak ada karena nubuat, tetapi karena mereka melihat mujizat-mujizat Yesus. Mujizat yang mereka lihat itu membahayakan. Kalau kita biarkan Yesus ini, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Itu yang tertulis. Bahlul, nipu-nipu aja kalian kerjanya. Ayo dong, diskusi dong, jangan mewakili setan. Diskusilah kita baik-baik. Kalau kau memperbodoh orang lain, kukatailah kau anak monyet. Coba Anda baca Yohanes 11 itu. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Kalau ada nubuatan untuk Yesus dibunuh, kenapa Yesus sembunyi? Kenapa? Coba Anda baca Yohanes 11 nomor 54. Mulai hari itu Yesus sembunyi, Yesus menghindari mereka. Yesus kemudian pergi ke sebuah padang gurun bernama Efram. Di sana dia tinggal bersama muridnya. Kenapa dia sembunyi? Kalau memang sudah ada nubuatan dia harus mati. Dasar bahlul, penipu, pembohong, penyesat. Kenapa dia naik ke bukit semalaman dia berdoa? Iya, kenapa? Parah kali lah penipuan pengikut setan semua ini. Semalaman dia berdoa sampai keringatnya seperti titik darah jatuh ke tanah. Berdoa sungguh-sungguh dia berdoa. Malaikat dia memberi kekuatan berdoa. Agar apa? Bukan kehendakku ya Bapak, tapi kehendak. Bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapak. Gitu loh. Kenapa dia berdoa? Kalau dia sudah dinubuatkan. Ifli, Kenapa? Inilah lagi nih orang ini. Apa? Yesus sembunyi di mana ayatnya?
Udah, Saya baca. Oke. Enggak, gua buang dia. Dia menyebut nama Bang Juma sembarangan. Enggak sopan dia. Gua buang dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya nggak emosi kawan, aku nggak emosi. Saya malas aja, capek. Bayangkan saya dari jam berapa tadi tuh? Saya capek loh, ngajarin orang-orang kayak gini tiap malam diajarin. Itu aja terus. Yesaya 53. Yesaya 53, nggak malu apa gunakan kitabnya orang. Kalau Yesaya 53 itu menubuatkan Yesus, maka orang-orang Yahudi sudah nggak ada, mereka sudah menjadi Kristen. Pandai kali lah kau itu nipu-nipu. Yesaya 53 itu tidak membahas tentang Yesus. Baca, kalau ingin tahu latar belakang Yesus itu disalib, baca Yohanes 11. Di situ lengkap satu perikop. Baca Matius 26, Matius 27. Baca di situ. Lengkap itu. Latar belakang Yesus ingin disalibkan. Jawabannya adalah 1. Yohanes 11 nomor 45 sampai 23. Orang-orang Yahudi menjadikan Yesus itu sebagai ancaman besar karena Yesus mempengaruhi banyak orang Yahudi. Pengaruh terhadap orang Yahudi yang percaya kepada Yesus itu membahayakan politik pada masa itu. Kenapa? Baca nomor 48-nya. Kalau kita membiarkan Yesus ini, maka orang akan semakin banyak pengikutnya. Kalau orang semakin banyak menjadi pengikut Yesus, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Oleh karena itu, Kayafas sebagai imam besar tahun itu bernubuat. Apa bunyi nubuatnya? Yesus harus mati tahun ini juga untuk bangsa Israel. Begitu. Yesus disepakati dibunuh untuk bangsa Israel, agar bangsa Israel tidak dirampas oleh orang Roma. Itu baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Itu alasannya. Yang kedua, di dalam Matius 27 nomor 18, Pilatus mengetahui bahwa mereka imam kepala mahkamah agama, ahli Torah, orang Farisi menyerahkan Yesus untuk disalib karena mereka semua orang Yahudi pada masa itu dengki terhadap Yesus. Bukan karena dosa waris. Dasar. Mana ada kemudian orang menyerahkan manusia mati untuk menebus dosa-dosa? Itu hanya untuk dewa Molok. Dewa Molok boleh Anda persembahkan anak orang untuk dosa-dosa kalian. Itu dewa Molok. Kalau Tuhannya orang Israel, mana ada? Dasar penyusup, ngaku-ngaku Israel Yahudi rohani hanya untuk melegalkan ajaran pagan Romawi Yunani. Capek saya ngajarin kalian, capek. Apalagi orang-orang yang sudah terbiasa kayak Dika, kayak siapa namanya tadi tuh yang terakhir, Si Mora. Iya, itu orang sudah lama kan, itu orang lama kali itu dia sudah diskusi gitu loh. Masih itu juga diputar-putar. Pilih mana Bang Billy? Masih itu aja diputar-putar. Billy minta naik dong kalau ada. Nggak ada, nggak minta naik. Sama siapa ya? Belum ada Bang Billy-nya. Ya, Bang Andi, Bang Zuma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nake. Iya, silakan ya. Ya, teman-teman bantu follow-follow ya akun saya yang ketiga. Sambil di tap layar ya, teman-teman ya. Layarnya di tap. Lanjut. Lihat tap layarnya Mas Pandi biar bisa buka kombal lagi kalau siang. Iya, di follow akun beliau. Oh iya, di follow. Di tap yang di sini Bang Andi, yang di kawan-kawan di bawah. Ngerti ya follow.
Billy kok nggak ada ya? Nggak ada juga Bang Andi, sudah nggak ada ini, Oh, udah nggak nggak ada lagi penyusup Kap Blampets, udah pada diusir dari sini kan. Yohanes Yesaya 53. Pandai kali. Yesaya 53 itu terjemahannya banyak yang keliru. Di situ kata orang kaya diganti. Di situ kata, aduh banyak sekali kata-kata diganti gitu loh demi untuk ke Yesus gitu loh. Enggak, Yesaya 53 juga itu kalau kita mau lihat kuncinya itu dilihat dari Yesaya 51. Yesaya satunya. Lihat di situ. Itu dasarnya kemudian. Kenapa ada Yesaya 53? Baca juga Yesaya 52. Itu untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa lain. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam masa Uzia, dalam masa Yotam, dalam masa Ahaz, dalam masa Hizkia, dan dalam masa raja-raja Yehuda. Berarti semua penglihatan yang dilihat oleh Yesaya ini, itulah yang diceritakan dari Yesaya 1, 2, 3, 4, 5 sampai Yesaya itu sampai kitab berapa? Yesaya berapa? Dinda Nathan. Yesaya 66 ya? Ya. Iya. Iya Bang Handi. Gue lihat dulu. Ah, iya. 66 ya Dek? Yesaya 66 kan yang terakhir ya? 52 ya. Hah? Yesaya 66 kan masih ada Dek? Oh iya masih ada. Sampai 66, sampai 66. Sampai 66. 67 nggak ada. Nah itu dia makanya. Jadi mulai dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu berbicara tentang raja-raja Yehuda, Kap Blampets. Nggak ada itu cerita-cerita tentang Yesus. Sejak kapan Yesus menjadi raja Yehuda? Hah? Pandai-pandai kali kalian untuk ngambil kitabnya orang untuk pakai untuk menyusupkan masuk dewa kalian itu. Gak ada. Itu Anda baca Yesaya 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan tentang Yerusalem dalam zaman Uzia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, dalam zaman Hizkia. Makanya di Yesaya 9 itu untuk Hizkia dan zaman raja-raja Yehuda. Itu yang dirangkai. Itu yang dirangkai dari Yesaya 1 sampai Yesaya 6 itu semuanya bercerita tentang raja-raja Yehuda. Gak ada Yesus di situ masuk. Ya, kapan dewa kamu itu masuk menjadi raja di kerajaan Yehuda? Gak ada. Padahal dari awal tadi dia ngomong loh sendiri, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Tapi kembali dia menubuatkan, aduh ada aja nih orang benar-benar otaknya mati udah. Jadi Akal gini Bang sudah. Handi, kenapa kemudian saudara-saudara Yahudi itu tidak peduli dengan orang Kristen ini terkait dengan akidah? Kenapa? Orang Yahudi itu banyak loh di Indonesia, tapi kenapa hanya Akhi Billy yang sering bersamai kita untuk membahas mereka? Karena orang Yahudi itu haram hukumnya membaca perjanjian baru. Gak boleh. Bang Billy baca perjanjian baru itu haram, gak boleh. Coba tanya nanti kalau beliau ada. Gak boleh. Jadi orang Yahudi itu haram hukumnya untuk membaca kitabnya orang Kristen itu. Gak bisa Bang Andi. Makanya Bang Billy kalau dialog sama kita, ada tertulis kayak gitu. Iya ada Bang. Oh gitu. Mengapa dia tidak tahu? Beliau tidak tahu. Karena memang orang Yahudi itu dilarang baca kitabnya orang Kristen. Tidak boleh. Karena orang-orang Yahudi keturunannya tidak boleh membaca kitabnya orang Kristen, mereka semakin
sewenang-wenang. Mereka semakin percaya diri. Kenapa? Karena tidak diganggu oleh Yahudi dalam hal akidah. Orang Yahudi itu nggak boleh baca kitab perjanjian baru itu. Makanya orang Yahudi hanya mendengarkan perjanjian baru itu dari kita. Seperti Bang Billy, nggak boleh mereka itu baca perjanjian baru, nggak boleh. Hanya kita yang membaca perjanjian baru. Lalu kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita dari Yudaism. Mereka itu nggak tahu. Gak boleh Bang Handi. Makanya tidak ada kantor dari Yahudi kepada mereka tentang akidah, nggak ada. Karena memang orang Yahudi itu tidak pernah membaca perjanjian baru, nggak boleh, dilarang dia. Nah, kecuali orang Yahudi atau praktis Yudaism itu hanya bisa membantah dari aspek perjanjian lama. Kalau perjanjian baru, pernah nggak kemudian Akhi Billy berdialog membawa perjanjian baru? Pernah nggak? Enggak mau dia. Nggak bisa, nggak boleh. Praktis Yudaism itu menajiskan buku itu. Najis mereka membaca perjanjian baru orang Yahudi itu. Nggak boleh. Kalau di Islam kan tidak. Makanya kita bisa bebas membaca bukunya. Karena itu kan hanya dari hasil pewarta aja. Itu kabar-kabar, itu namanya kabar ya, kabar gembira. Kalau kabar gembira itu apa namanya? Kalau yang tertulis di dalam sebuah buku kabar gembira, ya surat. Surat informasi dari wartawan, itu ajanya. Gak boleh. Makanya Akhi Billy di mana-mana kita lihat dia nggak pernah membaca itu. Oh, ada tertulis di kitabmu ini, nggak ada. Malah beliau terheran-heran kalau kita menjelaskan di dalam kitabnya mereka itu, oh ada yang kayak gitu ya Akhi Suma? Ada. Wah gawat itu katanya. Kenapa demikian? Karena mereka nggak boleh baca perjanjian baru. Karena mereka menganggap itu adalah kitab setan. Kitab orang yang disebut bidat. Benar. Selama kita mulai dari Jum ya, kalau sekiranya kalau saya biasa bahas itu dia paling ketawa-ketawa doang, itu dia nggak menanggapi. Iya, nggak boleh. Tidak ada Bang Billy di bawah, nggak minta. Coba aku nggak bisa ngejambak. Kalau ada dia jambak belum, Bang Salih. Iya Bang Andi. Iya, saya turun aja. Bang Billy kirim permintaan Bang Billy. Bang Zuma saya izin turun ya Bang Zuma ya. Bang Nadia ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Bang Landar udah sering bahas itu ya, saya 53, ya saya 95. Udah sering itu loh. Masih aja dipakai. Masih aja dipakai kitab orang menubuatkan, mana ada nubuatan-nubuatan keji seperti itu di dalam Torah. Di dalam Yesaya juga gitu loh. Mana ada? Itu kan nubuatan keji. Mati terkutuk anak orang dijadiin Tuhan. Mana ada ajaran para nabi kayak gitu? Ini namanya kitab orang diterjemahkan salah. Anehnya lagi miliaran orang kok percaya gitu loh. Itu loh, ini ya problem loh teman-teman. Memang ini kan Kristen ini memang diajarkan untuk tidak bisa dijual, tidak bisa dipublish apa adanya gitu loh. Harus dibungkus ke Yahudian dan dibungkus ke Islaman. Kalau dijual dengan telanjang apa adanya begitu ya kemungkinan peminatnya ya kurang, malah nggak ada kali. Makanya Ela itu nggak berani sekali itu membuka jati dirinya dalam menerjemah. Ganti sampulnya misalnya Bible, hilangkan istilah-istilah Yahudi yang ada di dalam, istilah-istilah Islam yang ada di dalam. Yang nongol apa? Istilah Roma semua, istilah Romawi semua, nongol pagannya, jelas banget. Apa masih ada yang minat? Gitu loh. Oke, Kanda, kita sapa dulu nih. Wang Leon nih kayaknya tadi malam dia udah nggak percaya Islam lagi katanya kan? Kalau nggak salah. Selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Wang Leon. Oke, next. Bukan, beliau ini apa? Dari Kristen dia. Kristen ya? Oh, aku pikir yang kemarin yang dia bilang udah nggak percaya Islam itu. Oh, lain. Kristen dia. Oh, beda.
Silakan Bang, selamat malam. Dibuka mic-nya. Atau ini Carter Kiss. Halo, Carter Kiss, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Waduh. Udah pada tidur ya? Carter. Wih, malah kabur dia. Yaudah, kita hiburan bentar aja. Carter Evangelion. Udahlah, kalau diskusi itu jujurlah. Gitu loh. Ya, Bang Suma. Apa? Mumpung hari ini hari raya kurban, bagaimana kalau kita bicara milad Ibrahim? Boleh? Boleh. Jadi kau Saya tanya dulu, saya tanya dulu, apakah pantas kalian berbicara tentang milah Abraham, ajaran Abraham? Kalian dari keturunan mananya? Ishak atau Ismail? Ya pantas tidak pantas pun kita, ini kan lagi diskusi, Bang. Oke. Oke. Tapi Ini kan Anda diskusi. tapi itu PR Anda. Sehat saja pikiran. Itu Ya, PR buat saja. Anda gitu. Ajaran Kristen itu dari keturunannya Ishak. Iya. Yang mana yang mengajarkan Kristen Oke. itu? Kan gitu ya? Oh, PR nanti saya jawab ya. Iya. Kan kamu sudah bilang itu PR. Iya. Oke. Enggak, ini harus sebentar saya moderatorin. Jadi kalau kami di Islam nanti dijelaskan banyak milah Ibrahim, kamu juga jelaskan kenapa bisa berubah dari korban hewan menjadi korban darah anak manusia ya, biar imbang ya Banyuma ya. Yes. Oke. Oh, boleh. Oke, silakan. Ya, jadi begini ya. Anda kan tadi malam Anda katakan bahwa milah Ibrahim itu selain kurban juga ada sunat kan, dan juga ada apa ya? Tauhid kan. Oke, yang tadi malam kan kita sudah bicarakan tentang kurban. Nah, sekarang kita bicara tentang sunat. Yes. Anda sunat. Yang kemarin saya tanya Anda sunat? Ya, sunat. Ya, Iya. berarti Anda mengikuti milah Ibrahim. Anda yang Islam saja mengikuti milah Ibrahim. Ya, saya Iya. tanya Anda, Ya. apakah Muhammad itu mengikuti milah Ibrahim dengan menyudatkan ujung kulubnya atau bagaimana? Nah, kalau Iya. Oke. Saya jawab. ujung kulubnya di sunat, itu disunat oleh siapa? Oke. Saya jawab. Oke, silakan. Seluruh keturunan Ismail itu bersunat dari kecil. Tidak ada itu istilah jutaan orang Arab yang menerima Islam, yang tadinya mereka menyembah berhala, begitu masuk Islam di usia dewasa kayak para sahabatnya Umar, Utsman, Abu Bakar. Habis itu mereka kemudian disunat. Tak ada itu. Ingat, di Islam itu ada hadits. Hadits itu adalah berita yang muncul tentang keadaan Rasulullah dengan para sahabatnya. Ada nggak Anda temukan satu hadits di mana para sahabat disunat begitu mereka melantunkan syahadatain? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena orang Arab itu secara turun-temurun sudah menjadi rutinitas budaya mereka dari nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim bersunat. Jadi ngapain di Al-Quran Nabi Muhammad disunat? Ngapain? Emang surah kabar? Jadi tidak ada. Selayaknya Nabi Musa, tidak ada itu cerita Nabi Musa disunat. Tak ada cerita Daud disunat. Gak ada. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan Abraham. Diceritakan atau tidak diceritakan, dunia tahu keturunan Abraham baik dari Ismail maupun dari Ishak, semuanya pasti bersunat. Gak ada yang tidak. Kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad tidak bersunat karena di Al-Quran tidak diceritakan Nabi Muhammad bersunat, berarti Anda menuduh bahwa Nabi Musa yang membawa hukum sunat itu tidak bersunat. Kenapa? Karena di dalam Taurat tidak ada diceritakan Nabi Musa bersunat.
Maka muncul pertanyaan. Ketika kemudian Lukas menceritakan dalam Lukas 2 nomor 2122 bahwa Yesus disunat pada hari ke-8, saya bertanya, dari mana Lukas tahu? Kan itu pertanyaan saya. Karena tidak ada pengakuan Yesus disunat. Kalau pengakuan Nabi Muhammad disunat ada. Adalah salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku. Aku lahir dalam keadaan sunat. Nah, Yesus ada nggak pengakuannya dia sunat? Di mana itu dalilnya? Hadits mengatakan sangat jelas. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Saya lupa nomornya. Ada nggak yang bisa menunjukkan pengakuan Rasulullah Muhammad SAW bahwa beliau itu disunat? Itu di Bukhari hadisnya nomor berapa ya? Ada yang ingat? Tolong dicatat di bawah teman-teman. At-Tabrani ya Bang Joma. Iya betul. Termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepada aku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah hitam dan tidak seorang pun melihat auratku. Ayat At-Tabrani. Tuh jelas tuh. Di hadis mana tadi? Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk bagian daripada kemuliaan dari Allah untukku, aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan dan tidak seorang pun melihat auratku. Itu. Oke, di mana itu? Hadis mana? Saya lupa nomor haditsnya itu nomor Bunda, saya tunjukkan nih. Iya, itu tunjukin kan. Wah, air Tajam Tabrani. sekali pertanyaanmu. Giliran kamu ditanya melempem. Gak apa-apa, kita jawab aja. Nih, ya. Saya baca bahasa Arabnya, sebentar. Ya, hadis apa itu namanya? Rawahu Tabrani. Ini di NU online juga ada. Apa? NU online. Di hadis Rawahu Tabrani. Rawahu Tabrani. Iya, nih saya bacakan bahasa Arabnya ya. Min karomati al ini saya bacakan. Dulu orang baca. Sohih ini aduh. Hadis sahih ya. Sohih ini ya saya bacakan ya. Man karomati alallahi an ulidtu mahtunan walam yaro ahadun sawati. Termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dihitan dan tidak ada seorang pun melihat auratku. Dah, hadis sahih ini dari NU online ini adalah website resmi dari Nahdlatul Ulama. Jeder. Lanjut Gurunda. Sekarang pengakuan Yesus disunat tertulis di mana? Enggak, ini pengakuan nabiku sudah ada. Sekarang pengakuan Tuhanmu disunat di mana tertulis? Di mana tertulis? Kau bisa kooperatif nggak kalau ditanya? Lu jawab juga. Yang kerjamu hanya bertanya. Saya tanya satu penghargaan nih. Saya mau tahu pendalaman materimu terhadap tuduhan kepada Nabi Muhammad tidak bersunat karena tidak ada pengakuannya. Kita sudah tunjukkan pengakuannya. Nah, ada nggak Yesus mengaku disunat pada hari ke-8? Silakan tunjukkan. Jangan kau kira bahwa kau aman. Loh, saya tidak perlu dari kamu. Emang siapa? Sekarang kau tunjukkan aja dulu. Kau tunjukkan ke saya Yesusmu itu disunat. Di mana tertulis? Ayo jawab. Jangan kau kira bahwa nggak bisa diskusi dia. Nggak bisa diskusi dia. Mana jawabannya? Yesus pengakuan Yesus. Pengakuan Yesus disunat itu tertulis di mana? Itu pengertian sunat itu apa? Ya, nggak bisa diskusi dia. Udah, kamu turun. Kamu nggak bisa diskusi dia. Nggak bisa diskusi kamu ke Kau kira gereja. saya tidak tahu apa-apa. Anus pendeta. Nggak bisa diskusi aja. Giliran ditanya balik nggak bisa. Inilah pemakan babi ini, nggak bisa diskusi. Ditanya balik ngangak dia. Nah.
Kalau ditanya balik tuh jawab jujur. Oh nggak ada kayak begitu Bang Juma tertulis. Yang ada adalah Lukas yang menulis. Jujur gitu nggak apa-apa kok. Iya, Masya Allah. Tinggal dijawab. Oh Yesus nggak pernah mengklaim dirinya disunat, tapi Lukas yang menulis disunat pada 8 hari. Iya, Jujur gitu dong menjawab, kan asik. betul. Baru kita lanjut lagi gitu loh. Baru kita iklan dulu. Iklan dulu. Screenshot, screen share. Silakan tambahin dikit Bang Juma. Apaan sih lo? Jadi teman-teman sekalian, sedikit ya sebelum iklan ya. Perlu dipahami, ini sama dengan tradisi Yudaism. Kalau nggak percaya nanti dimanapun Komal, Anda tanyai Akhi Billy yang praktis Yudaism, benar nggak bahwa ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan sunat? Kalau dia mendalami tentang materi fikih di dalam kitabnya, pasti mengatakan iya. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan satu-satunya nabi yang dilahirkan oleh Allah dalam keadaan sudah sunat. Menurut tradisi kita yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairami, itu dikatakan dalam kitabnya sendiri bahwasanya ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan sunat. Nabi Adam, siapa lagi? Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, kemudian Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, lalu Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan bahkan disebutkan di situ Nabi Isa. Nabi Isa disebutkan bahwa beliau sunat lahir dalam keadaan sunat. Makanya tak ada pengakuannya bahwa dia disunat pada hari ini, pada hari, nggak ada. Karena itu hanya karangan Lukas saja. Nah sekarang permasalahannya, Lukas menerima informasi itu dari mana? Tak ada informasi. Sanadnya di mana? Emang pada saat Yesus disunat Lukas ada di situ? Berarti Lukas sudah dewasa, Yesus masih bayi gitu? Dia nyari info banyak, wartawan kan dia. Itu gepeng. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Yesus itu sunat pada hari ke-8, tanyai di mana Yesus mengaku itu. Karena menurut tradisi Islam, ya, jelas sekali bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu lahir dalam keadaan sunat. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, begitu juga Nabi Salomo, begitu juga Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan seterusnya. Dan juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih mereka? Saya pernah diskusi dengan mereka. Hahaha, mana mungkin ada orang lahir sudah sunat. Jadi saya jawab, percaya enggak kalau ada orang lahir dengan bibir pecah? Percaya enggak? Percaya. Percaya. Ketika saya ditanya kemudian, apa lu pikir di dalam rahim ibunya itu Nabi Muhammad ada gunting, kata dia gitu kan. Pertanyaan orang bahlul. Maka saya katakan, orang yang lahir dengan bibir pecah, apa lu pikir di dalam kandungan ibunya ada gunting juga? Bingung dia jawab. Hah? Ada orang yang lahir tanpa tangan, ada orang lahir tanpa kaki, ada orang lahir tanpa telinga. Apakah itu berarti di dalam rahim ibunya ada gunting, ada kapak untuk potong tangannya? Kalau Tuhanmu saja bisa lahir jadi manusia, apa susahnya bagi Tuhan melahirkan manusia tanpa kulub? Makanya otak itu dipakai. Mana ayatnya di dalam Al-Quran Nabi Muhammad bersunnat? Cak bom. Orang Arab itu dan orang Yahudi, begitu mereka lahir, mereka kemudian pada hari-hari tertentu disunat. Bahkan di hadits lain dikatakan bahwasanya kakeknya mengundang orang untuk syukuran atas kelahiran anak cucunya, dan kemudian sekaligus syukuran atas sunatnya cucunya. Meskipun kemudian Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan sunat, tetap saja kakeknya mengundang umat Islam, kaumnya pada saat itu
untuk kemudian menghadiri acara syukuran terhadap sunatnya anak cucunya. Ada enggak orang-orang oten penyembah biji zakar ini yang kemudian mampu menunjukkan kepada kita bahwa pengikut Nabi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini itu ketika kemudian masuk Islam mereka disunat? Selayaknya sekarang nih kita memualafkan orang Kristen yang sudah dewasa. Apa yang dihebohkan di komal-komal? Sudah sunat atau belum? Kita kumpul-kumpul duit untuk agar orang itu disunat. Kenapa? Karena mereka bukan orang Yahudi, mereka bukan orang Arab. Orang Arab, orang Yahudi, karena dua bangsa ini adalah keturunan Abraham, mereka lahir begitu beberapa hari kemudian mereka sunat. Begitu cara belajarnya. Kalau di zaman dulu ada nggak sih itu ya? Kalau nggak pernah saya memperdengarkan atau orang berselisih di zaman dulu para nabi bahwa, bro, kamu udah disunat belum? Nggak ada loh yang kayak begitu. nggak ada. Kalau atau nabi di debat, ya nabi, kamu udah disunat belum? Nggak ada yang nanya-nanya kayak gitu di zaman sekarang aja nih. Kenapa? Mau nyari draw. Iblis ini mencari draw gitu loh. Betul. Gitu. Tujuannya menyesatkan. Iblis Ya. itu kan sudah otomatis ke neraka. Maka tugas iblis itu mencari pengikut. Nah, iblis menghadiahkan kemudian apa? Kurban penebus dosa. Nah, siapa yang menerima hadiah itu? Ya itulah dia. Tapi sebelum kita lanjut, ya kita biarkan dulu hostnya iklan Bang Handi. Demikian. Termasuk kurban Bang Handi kita infokan kepada teman-teman juga kurban perasaan dan kurban tedong sapi, tedong bonga. Silakan. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya admin, saya muslim dari lahir. Jadi di sini saya mau menjual skincare. Ada skincare satu paketnya 95.000. Ada serum cumi-cumi, krim pelete, terus ada facial wash. Tambahin dikit Bang Juma. Agak situ. Jadi untuk sementara pendistribusinya sampai dulu. Nah, untuk teman-teman yang berminat untuk skincare bisa langsung follow nih akunnya nih yang saya besarin. Ini sudah ada keranjang kuningnya. Jadi teman-teman nggak perlu chat aku lagi lewat WA, langsung aja klik keranjang kuning. Di samping postingannya itu ada keranjang bentuk gambar keranjang, klik aja itu di situ sudah ada harga dan juga ongkirnya. Jadi teman-teman juga nggak perlu lagi tanya ongkirnya berapa. Nah, dalam satu paket itu udah ada facial wash, serum, krim dan juga toner. Gitu ya teman-teman, dan juga ada body care. Dilihat saja di sana untuk harganya berapa. Ada juga yang dapat promo. Sudah dapat promo dari Bang Zuma, dapat lagi promo dari TikTok. Jadi harganya ada yang dapat 70 ribuan. Nah, saat ini kita lagi promo harganya 95.000 untuk skincare, dan untuk body care harganya 85.000. Seperti itu ya teman-teman. Follow aja nih akunnya Sadli Store. Mantap. Sudah punya keranjang kuning ya. Wah, Ya. ini kemajuan. Jadi nggak perlu lagi WA segala, langsung di follow akunnya ini yang Sadli Store. Ya Sadli Store, di follow akunnya, ya tinggal pesan langsung ke situ. Jadi nggak terlalu repot-repot lagi ya. Ya, Oke. Ya, disegerakan lah ya, nanti juga itu akan lebih mudah di sana karena lebih terkontrol dan lebih nyaman dan lebih aman, aman dan seterusnya begitu. Iya. Untuk kira skincare ya semoga teman-teman semua, kenapa sebagian keuntungan daripada bisnis ini itu masuk ke API untuk perjuangan kita semua. Kedua, karena waktunya sebentar lagi tanggal 17 insya Allah di sana hari raya Idul Kurban. Kita nanti tutup tanggal 15 untuk Idul Kurban di Masjid Nur Maulidah Makassar. Kami masih menunggu para kaum muslimin dan muslimat yang ingin berkurban. Kita semua fokuskan ke sapi supaya lebih baik, karena kalau kambing nanti susah untuk membagi-baginya kan begitu. Sekarang udah baru 4 ya, kita targetnya 5 untuk sapi di sana. Kira-kira gitu ya Bang Juma ya. Iya, betul. Dan Masya Allah. dan bisa seikhlasnya juga bisa,
nanti kita sweet-sweetkan, yang penting terkumpul bisa beli satu sapi lagi gitu ya. Nanti bisa salurkan ke rekening Yayasan Makassar Molap Center Indonesia Bank BTN di nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 tambah 73. Kira-kira begitu. Dan yang paling penting tadi adalah ini loh. Tadi siang alhamdulillah udah terpenuhi untuk pemanfaatan untuk supaya internet di kawasan Masjid Nur Maulidah. Insya Allah segera Dek Sali ya. Udah dipesan Dek Sali Starlink. OTW kan dah lagi dicari. Mantap. Di itu Tokopedia ada kok itu. Oh iya siap. Oke. Disegerakan itu. Alhamdulillah tadi udah terpenuhi ya. Masya Allah cepat banget itu. Ya supaya nanti internetnya di kawasan Masjid Nur Maulidah itu nanti kalau Banjuma di sana itu nggak putus-putus lagi kayak kemarin. Udah asik gitu loh. Putus lagi, turun lagi, putus lagi kan gitu. Insya Allah kalau sudah internet masuk ke masjid, alhamdulillah, jadi bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sana. Kira-kira begitu. Ya, yang mau beli ini enggak ini ya, beli satu bukan gratis 3, beli satu tetap bayar 1. Tambahin dikit Bang Juma. Ya baik teman-teman sekalian. Jadi dengan belanja tentang kinker di kita itu kinkernya untuk umat. Kenapa saya katakan untuk umat juga? Karena di situ ada fee yang akan diberikan kepada Apologet Islam Indonesia untuk mengembangkan organisasi ini. Organisasi milik umat ini harus tampil elegan di tengah-tengah anak bangsa sebagai organisasi yang kemudian bisa menjadi payung terhadap umat Islam, baik yang punya masalah maupun yang tidak punya masalah. Kenapa saya katakan demikian? Karena bergeraknya sebuah organisasi itu tentu ditentukan juga oleh finansial yang ada. Sebuah organisasi tidak bisa kemudian bergerak jauh cakupannya dan ruang lingkupnya serta pengaruhnya kalau tidak didukung oleh finansial yang kuat. Untuk itulah daripada kami minta setiap hari, minta santunan, minta impas sedekah dari teman-teman, dan mungkin itu juga bisa mengganggu persahabatan kita. Cie. Ya, maka lebih baik kalau kemudian saya sebagai pembina mengambil inisiatif untuk mencari usaha, lalu usaha ini kemudian hasilnya sebagian saya berikan kepada organisasi yang kita cintai ini. Untuk itulah kita membentuk kerangka gerak. Untuk itulah kemudian kami membentuk sistem, di mana sistem ini menguntungkan pihak owner dan menguntungkan juga pihak konsumen dan menguntungkan pihak pemasaran, dan tentunya yang diuntungkan juga adalah API, dalam hal ini Apologet Islam Indonesia. Nah, nanti kita akan membicarakan ya, melibatkan beberapa unsur yang mungkin kita akan ajak duduk bersama, dan kalau perlu bareng juga, baring bersama juga kalau perlu ya, kalau udah santai-santai kita baring-baring bersama untuk kemudian membicarakan secara serius sistemnya seperti apa kemudian kerjasama ini antara owner dengan Apologet Indonesia di dalam menjual skincare yang kemudian bisa menghasilkan apa yang kita harapkan itu. Nah, saya ceritakan garis besarnya. API di awalnya itu kan punya niatan untuk membuka wilayah-wilayah daripada ruang lingkup kerja, baik jangka panjang maupun jangka pendek, khususnya di negara kita ini. Jadi di setiap provinsi ada, di setiap kabupaten ada, di setiap kecamatan dan desa itu ada. Artinya wilayah, kemudian cabang,
kemudian unit, kemudian ranting. Nah, tuh kena tuh provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Nah, sistem itu akan kita galakkan ke bawah. Nah, ini kita menguntungkan juga bagi umat. Jadi semuanya kena. Umat Islam bersatu padu di dalam satu yayasan yang konsentrasinya adalah membentengi akidah umat Islam dari ronrongan pemurtadan. Di sisi lain, organisasi atau yayasan ini juga dikuatkan dengan pola bisnis yang dianut tanpa melalui riba. Itu ya teman-teman, paham ya? Jadi sistemnya itu dari pabrik, kemudian diserahkan konsumen bisa pesan melalui ranting, unit, cabang, wilayah atau pusat. Jadi bisa langsung ke pusat, bisa melalui wilayah, bisa melalui cabang, bisa melalui rantingnya, bisa melalui unitnya dan seterusnya. Karena kenapa? Ternyata di Indonesia ini banyak orang yang pagi, siang, malam itu menu makanannya itu kinker. Mau ke pesta pakai kinker, mau tidur pakai kinker, sudah mandi pakai kinker, mau ketemu temannya pakai kinker, mau ke kantor pakai kinker. Ternyata kinker ini itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Kinker ini mending mereka banyak di kalangan kita yang nahan lapar daripada tidak pakai kinker mukanya. Nah, istimewanya kinker ini, ketika saya bertemu langsung dengan bagian parbik, Parbik, Pakrip. Pakrip bang. Pakrip. Bagian parbik, itu loh, yang di situ loh, yang ada labnya, ada ininya semuanya. Oh itu pabrik. Pabrik. Kamu ini orang sudah salah dibikin salah. Ketemu saya ketemu, saya katakan ya, tolong kita ini mau membuat usaha yang begini, jangan sampai ada efek sampingnya. Saya nggak mau kalau ada efek samping, ada nanti mukanya melepuh atau ada yang keloncotan bibirnya. Pakai alat kita, pakai bahan kita punya, tidak disentuh bibir tapi bibirnya yang jatuh, itu kami nggak mau. Atau ada pembengkakan dipasang di muka, urat asam yang muncul di kaki, itu kami nggak mau. Kami mau benar-benar steril, ya, tidak kemudian membahayakan sama sekali. Oh ya Pak, ini kan sudah DPO atau apa itu ya? Itu tidak mungkin. DPO itu tidak mungkin Pak. Kalau sudah keluar DPO-nya maka aman, berarti di situ sudah ada legalitasnya untuk dipasarkan karena sudah melalui DPO, aman. Gitu loh. BPOM bukan DPO bang. Apa Bapak Om? BPOM. Oh BPOM, sorry. Maklumi aja lah, kalian aja lah yang ngatur kupingnya. Jadi kayak begitu. Nah, sistemnya itu menguntungkan ownernya, menguntungkan juga pihak parbiknya, kemudian teman-teman API juga, dan saudara-saudara yang menikmati kemudian diskusi kita ini bisa sambil nyimak, menggosok-gosok giginya dengan roda ini, aman gitu loh. Aman. Nah, dengan begitu teman-teman meninggalkan tempat pemesanan kinker selama ini menuju kepada kinker yang dipasarkan oleh teman-teman API. Berarti itu sama halnya Anda menginginkan dari hasil itu Bang Suma keliling Indonesia. Kan gitu. API wilayah Medan, wilayah Aceh, wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, wilayah Papua sudah punya kas besar. Bang Suma diundang keliling, kan gitu. Pas Bang Suma datang ke Aceh, Bang Suma datang ke Medan, bukan kalian lagi yang traktir Bang Suma yang minta ditraktir sama kalian, kan gitu. Enak kan? Jadi Anda tidak dirugikan. Begitu teman-teman. Sampai sini ngerti nggak? Iya bang. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi kalau kayak kemarin-kemarin kan sebelum ada usaha ini saya ke Jakarta misalnya, pingin sekali saya itu mentraktir teman-teman yang datang jauh-jauh dari Singapura. Sekali-sekali dong Bang Suma yang traktir. Tapi ya karena begitulah ya kan. Sampai di Jakarta ke Pasar Senen Bang Suma yang ditraktir.
ya kan, ke Mangga 3 Bang Suma yang ditraktir, kemana-mana Bang Suma terus yang ditraktir. Nah, kedepannya kita berharap begitu saya ke Jawa, begitu saya ke Papua, begitu saya ke Kalimantan, jangan lagi kemudian Anda yang mentraktir saya. Kebalik, saya yang minta ditraktir sama Anda, kan gitu, kan enak toh, saling menguntungkan kan, jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, itulah salah satu kemudian kenapa ada inisiatif ini muncul untuk mengajak teman-teman itu beragama dengan santai, dalam arti kata melakukan rutinitas ritual, tidak dipusingi lagi tentang ekonomi. Nah, jadi teman-teman itu kemudian bisa berdialog, bisa berdebat, menampilkan data, diskusi di mana-mana dengan santai. Kenapa? Ya itu dia, karena sudah punya penghasilan dari usaha yang kita bangun bersama, yaitu usaha King-Care ini. Gitu teman-teman. Jadi silakan tinggalkan tempat langganan kalian yang dulu-dulu, kan mungkin harga kita masih murah, lebih murah ya. Nah, ini promonya sampai habis Lebaran. Begitu 3 hari setelah Lebaran, saya berencana untuk menaikkan satu paketnya itu 750.000 per paket. Begitu teman-teman. Jadi pesan memang sekarang, gitu ya. Jadi kalau yang sudah pesan dan produknya belum ada, karena saya dengar-dengar itu ini bahan bakunya seperti batu tawas, kemudian apalagi kemarin itu dibilang sisa-sisa pembuangan aspal kering, terus pembakaran batu bara dan sisa-sisa rel kereta api yang dihaluskan, itu habis stoknya. Jadi tidak apa-apa, pesan aja dulu, nanti ngantri, daripada begitu ada baru mau pesan udah habis duluan. Ya teman-teman, jadi harus berlomba untuk memesan. Silakan seperti metode yang disampaikan tadi oleh host kita, bahwa kalau ada yang mau pesan King-Care, silakan nulis surat melalui pos. Nanti lewat pos itu kasih materai untuk wesel pos. Nah, nanti dari Bang Sadli ke kantor pos untuk menjemput surat-surat kalian. Ya, dalam pemesanan ditandatangani dulu Bang, ditandatangani. Ya, nyampe ke rumah itu ya sekitar 3 bulan lah gitu ya. Ya betul. Nyampe, oke. Nah, supaya supaya tidak terlalu ribet pemesanan, ya pesan memang macam 3, 4, 5 gitu. Supaya nggak habis pesan lagi, kan ribet. Harus bersurat lah, lapor ke Pak RT lah, sampai di Makassar harus ke kantor pos lagi, sebut lagi di sana nomor weselnya dan ribet. Mending sekali pesan minimal 3 gitu loh. Ya. Paham ya? Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Oke, makasih Bang Juma. Kita lanjut diskusi dulu. Ada Ucok Batak atau Bang Dirman. Selamat malam, Mas. Iya, silakan Bang Handi. Ada Dinda Yonatan dari tadi. Masih monitor kah? Masih Gurunda. Saya mau menyampaikan yang ini aja, bahwa di Yahudi sendiri meyakini bahwa ada beberapa nabi yang sudah Bang Suma dilawan. Semoga datang besok. Ada kan? Ada. Ini kecilin. Ya, bagus. Ini website resmi orang Yahudi ya teman-teman ya. Ini resmi orang Yahudi. Namanya habat.org. ORG nih. Ini bukan .com, bukan ya. Ini aslinya bahasa Inggris. Ini nggak tahu, saya pakai Google kok tiba-tiba menerjemahkan sendiri ya. Ini aslinya bahasa Inggris Gurunda ya. Iya. Ini di dalam Midrash, bisa dicek juga di dalam Sefaria. Bentar, saya bol dulu. Terlahir di sunat adalah ekspresi kesempurnaan spiritual sebetulnya nih. Yang menjadi ini, terlahir di sunat adalah ekspresi kesempurnaan dunia lain. Ini terjemahannya ya. Mungkin kalau dilihat di akhirat lah. Yang menjadi ciri orang yang akan berbicara tatap muka dengan Tuhan. Nih, sekali lagi, terlahir di sunat adalah ekspresi kesempurnaan spiritual yang menjadi ciri orang yang akan berbicara
orang yang akan berbicara dengan Tuhan. Midras Tanhuma mencantumkan Musa di antara 7 orang istimewa yang dilahirkan dengan disunat. Mereka adalah Adam. Adam lahir sudah disunat. Set, Nuh, Yakub, Yusuf, Musa, dan Ayub. Jadi menurut orang Yahudi sendiri ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan sunat, Gurunda. Dan ini adalah ciri khas orang yang akan bertatap muka dengan Tuhan. Terima kasih. Ini data dari Keren, keren. Masya Allah. Namanya Habat, Gurunda. Iya, Masya Allah. Namanya Habat, ini website resmi orang Yahudi seperti halnya Separia. Terima kasih. Luar biasa ini. Ya, silakan disapa teman kalau ada yang oten, dilayani dulu deh. Saya masak air panas dulu seperti biasa. Silakan. Ya, makanya di zaman dulu itu hanya orang tulul. Kalau sesama cowok menanyakan kau udah disunat belum, itu nggak perlu dipertanyakan. Mereka udah paham gitu loh. Hanya orang-orang yang di zaman sekarang yang berkulup, yang bau terasi, bau sangit ini gitu, yang bertanya gitu loh, yang mempermasalahkan. Ya udah, kita sambut lagi. Siapa nih? Evangelion, kau udah buka mic, kenapa? Mau nanya apa? Diman, Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma, Nandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nilai ini, Bang, apa hostnya gitu. Izin ini Bang mau nanggapin masalah sunat tadi, kan pas lewat tuh dengar Bang Juma tuh tadi cerita kalau diceritakan lahir tanpa disunat itu katanya lah guntingnya dari mana dalam kandungan, kan gitu tadi Bang Andi kan. Ini mau izin ya Bang Andi ya, sampai nyampaikan sedikit ilmu aja, bukan maksud menggurui ya Bang ya. Dalam dunia medis itu memang ada Bang Andi kondisi orang lahir tanpa disunat, namanya apostia gitu loh. Nama kondisi medisnya itu apostia, artinya ketika dalam kandungan memang dia tidak terbentuk prepusiumnya gitu, tidak terbentuk kulumnya gitu. Dan fenomena ini kan masih terus ada sampai sekarang. Bahkan kan kalau di kampung-kampung istilahnya orang yang terlahir dengan kondisi seperti ini dibilangnya sunat nabi gitu kan. Biasanya kan kalau udah orang yang terlahir seperti ini tuh bakalan dimasukin pesantren biasanya, karena dibilangnya oh ini orang alim gitu. Menyampaikan itu aja sih Bang Andi, karena capek juga dengar-dengar masalah sunat ini jadi bahan serangan terus, karena memang kondisi itu ada gitu. Nama medisnya apostia. Untuk kawan-kawan yang lain boleh di search di Google, itu nama kondisi medis apostia. Memang nanti dia lahir dalam keadaan seperti disunat gitu, karena memang prepusium atau kulumnya itu di dalam kandungan itu tidak terbentuk. Itu aja sih Bang Andi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di zaman modern ini juga dokter banyak menemukan bahwa ada bayi lahir sudah dalam keadaan hitam gitu ya, ya Bang ya? Iya Bang Andi ya. Oke. Tapi apapun itu, mereka ini kenyataan, fakta, kebenaran, memang mereka sudah selalu mengingkari itu. Karena sudah digerogoti oleh iblis memang yang mengarahkan dirinya, ya kebenaran itu jangan dilihat. Pokoknya iblis di dalam dirinya itu bahwa ya kebenaran itu bukan kebenaran sebenarnya menurut mereka. Harus disalah-salahin. Yang penting happy, ya itulah iblis happy di sana. Memang kan iblis ini memang untuk ditugaskan untuk merasuki, menggerogoti manusia. Agar apa? Ya agar kebenaran itu dibutakan matanya untuk menikmati kebenaran. Tapi mereka merasa bahagia, merasa happy. Itu kenyataan sekarang. Ada yang bisa disadarkan, ada yang tidak. Ada yang arogan, ada yang proaktif dan kooperatif. Ya yang kayak tadi di sini ya semuanya tidak proaktif atau tidak kooperatif. Ya mereka memang sudah di setting dan sudah termindset di pikirannya bahwa ya ajaran Islam itu, ajaran para nabi itu nggak baik. Mereka sudah termindset bahwa yang benar adalah ajaran dari Romawi yang dibawa Belanda masuk di Indonesia. Itu yang mereka benar menurut mereka. Contohnya kami umat Islam tiap tahun kita Idul Kurban. Mereka sekali seumur hidup mengorbankan anak orang. Bayangkan kita kira-kira begitu ya.
anak orang dikorbankan demi untuk menebus dosa dan dijadiin Tuhan sekali seumur hidup. Itulah. Jadi tadi saya buka ini diskusi. Mari kita diskusi dengan data, kejujuran yang utamanya, sopan santun. Kalau sekiranya sudah tidak ada memadai, ya sudah, lego aja, kita nggak ketawa kok. Seperti pertanyaan Bang Juma. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus sudah tersunat. Ya nggak ada, ngomong dong, jawab. Oh nggak ada. Kalau Yesus mengklaim dirinya disunat, nggak ada. Yang ada hanya Lukas yang menulis gitu. Ya kita maklumi gitu loh. Tapi kalau kau masih ngeyel, ya kita tak berain aja di Matius 5 bahwa malam itu juga Yesus dilahirkan, malam itu juga dibawa ke Mesir. Perjalanan dari Yerusalem ke Mesir itu jauh gitu loh. Nah, Lukas menulis pada usia 8 hari disunat. Padahal Yesus ada di Mesir. Kenapa disunatnya di Yerusalem? Nah, inilah kalau wartawan kurang akurat dalam memberikan argumentasi dan tulisannya. Karena apa? Ya narasumber tidak ditemuin. Hanya menanyakan orang-orang yang duduk di mana, ditanyain. Saksi-saksi dan pelayan firman katanya. Gitu kira-kira teman-teman. Kalau mereka datang dengan jujur, kita maklumi kok. Oh begitu tuh agamamu. Tapi kalau lu datang arogan, ya tidak ada tempat bagimu lah. Kita sambut lagi teman yang baru masuk, silakan. Bang Rizky atau ini Angelio dari tadi diam aja lu. Silakan Bang Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan Bang? Iya. Pak Diman ini kalau nggak bohong saya turunin ya. Itu kenapa tuh di Headskill 412 tuh? Bisa jelasin nggak itu? Oten tuh. Nggak ada oten, banyak nanya gitulah kalau nggak ada oten. Iya. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus bakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ayat apa itu? Maksudnya ayat apaan ini? Katanya suruh makan roti tapi dibakar dengan kotoran orang. Kalau itu no komentar saya Bang. Nanti kalau ada otennya ditanyain ya Bang ya. Iya. Karena mau dibilang hadis nggak bersanad, mau dibilang firman Tuhan ya nggak mungkin gitu kan. Iya. Itu juga tuh ayat-ayat yang dibawa. Apa Bang? Bang Andi itu ya tuh nggak masuk akal itu. Itu ayat-ayat tentang Yesus dibawa setan itu, dibawa iblis. Oh, dan mati iblis sempat. membawanya di atas gunung. Iya, lalu saya tunjukkan kekuasaan saya, kata iblis. Kalau mau kamu menyembah saya, maka akan saya beri kekuasaan itu. Berarti kan sebelumnya ini Yesus pernah disentuh ini sama iblis kan. Sebenarnya itu dari kalau iblis menurut aja nih udah. sebenarnya udah kalau janggal. mau gini loh Bang, sebenarnya kalau mau berakal sehat, ya kalau memang mau kooperatif, kalau mau mendengarkan kita, bahwa semua para nabi itu ujiannya memang besar. Semakin tinggi iman seseorang itu semakin tinggi ujiannya. Ya termasuk Yesua Masya diuji di situ. Bukan sebenarnya dibawa, diuji gitu loh. Iya. Bener nggak sih ini patuh dan taat kepada perintah Tuhan kan gitu? Iya. Intinya kan ya semua nabi itu nggak mungkin dong bisa terperdaya oleh iblis karena mereka ini maksum Nggak bisa. semua. Dalam umat Islam itu nabi itu maksum, terlepas dari dosa. Nabi Muhammad. Nah, ini di ayat Matius 4 ayat 8 aja udah jelas banget itu kata-katanya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Membawanya loh.
Membawanya gimana itu, kata membawa itu? Dengan cara apa itu? Dijingjing Yesusnya? Atau dimasukin ke apa? Membawa ini? Apa nggak ngeri itu? Kan tadi saya udah ngomong, Anda potong. Kalau pakai akal sehat, sepertinya bukan kita artikan kata per kata. Tapi kalau mereka ngeyel, ya biarlah dia yang kerja ekstra. Kan udah dijelaskan tadi. Itu ujian para nabi, itu digoda memang itu. Alhamdulillah kan semua para nabi nggak ada yang tergoda sama iblis. Masya Allah, ya enggak? Kan gitu, karena maksum semua para nabi dan rasul itu kan. Maksum. Nah kalau kita sih ingin dia cerdas gitu loh. Dikit aja. Gitu loh, kita ini ingin mencerdaskan mereka. Tugas kita itu kok. Diterima ya syukur, enggak ya nggak ada masalah. Tapi jangan ngeyel dong kalau diberitahu. Itu Dan juga ini ada di Wahyu. Udah kita itu aja bongkar kitab-kitabnya. Wahyu 16:15. Lihatlah aku datang seperti coba disambut dulu ya Evangelion itu. Evangelion ngomong dong, kalau nggak turunlah. Dari tadi ini bisa melapor-lapor doang dia nih. Di atas tidur ya, turunin aja. Report-report doang kalau di atas. Wahyu 16:15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. 2 tuh. Yesus diumpamakan seperti pencuri. 1, di bawah setan. 2, seperti pencuri. Ini kurang masuk akal apa lagi? Ya berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam, datang kedua kali kan tanda-tandanya ada kiamat. Ya mungkin maksudnya begitu, datang tanpa diperkirakan. Cuman bahasanya itu kayak bahasa manusia. Ya kita sih ini tugas kita edukasi mereka gitu loh. Supaya itu bahwa kembalilah ke Islam. Al-Quran itu bahasanya sastra Arab yang paling tinggi gitu loh. Benar. Nah kembalilah ke Islam, hindarilah kata-kata yang membuat kamu bingung sendiri gitu loh. Alhamdulillah kan ya, alhamdulillah mualaf kan selalu sering berdatangan diedukasi gitu loh, sepanjang dia mau kooperatif. Bang Juma kan lo tahu sendiri, dengerin dulu Bang. Bang Juma lo tahu sendiri, istirahat sebentar, kadang pagi, siang, sore, malam gitu. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya mereka ini kembali ke jalan yang benar. Nggak ada yang lain kok, nggak ada yang lain. Memang kita kan ditugaskan gitu. Kenapa kita ditugaskan amar ma'ruf nahi mungkar? Ya perintah begitu. Kalau kau sanggup dengan kekuasaanmu, ya pakai kekuasaanmu. Kalau kau jadi presiden, ya buatlah diskresi, buat kepres. Supaya apa ya? Supaya benar-benar apa undang-undang yang kau buat itu adalah kemaslahatan umat. Untuk mencegah kemungkaran kan gitu. Ya kalau nggak sanggup di sana ya cukup dengan lisanmu, tapi berilmu. Jangan sampai salah info. Ya kalau nggak bisa lagi itu ya berjamaah saja, hindari, cukup dengan hatimu kan gitu. Itu tugas kita loh itu tiap hari. Kalau ada orang berilmu diem aja ya dimintain nanti pertanggungjawab, ditanya, "Oi, kau punya ilmu kok diam aja?" Saudara-saudaramu di kampung-kampung itu loh, nggak tersentuh dakwah secara menyeluruh. Kamu kok cuma pilih kota aja gitu loh, yang amplopnya gede-gede. Kenapa nggak mau turun ke lapangan? Nah inilah adanya Apologet Islam Indonesia. Karena seluruh Nusantara ini alhamdulillah sudah tersentuh sinyal dan ada HP. Ya bisa mereka mendengarkan kita, diskusi kita dan seterusnya. Hindarilah pegang HP, nongkrong di mana, isinya main game, main slot. Padahal ceramah-ceramah di dalam juga ada. Dimintai juga pertanggungjawaban itu. Kira-kira gitu Bro Rizky ya. Oke. Ada tamu semesta alam. Wih, tamu semesta nih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya nih, buat Burunda Zuma juga nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semuanya nih. Ada lagi nih Bang Andi ini. Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Di situ menjelaskan loh
Bagaimana Allah di Alkitab itu menjelaskan dia tuh capek istirahat. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ini bahasa apa lagi nih, saya nggak ngerti nih. Masa Tuhan capek kan? Kalau kita tinjau dari segi Islam itu artinya itu sempurnalah seluruh penciptaan. Gitu loh ya. Semuanya alam semesta sudah ada, berikut semua cakrawala apa semua sudah ada. Berikut juga isinya sudah ada. Tinggal Adam diturunkan ke bumi untuk beranak cucu. Artinya itu sempurnalah seluruh penciptaan. Ya di sana mungkin berhentilah, kita edukasi lah dia. Kan gitu. Nanti kalau udah berhenti berarti capek istirahat, kan banyak pertanyaan. Tugas kita lah edukasi dia bro. Tapi kalau kita edukasi dia ngotot, ya tugas kita udah selesai, kita nggak ditanya lagi nanti. Itu loh Rizky. Jangan dihakimi dulu, edukasi dulu gitu. Tanya kok. Artinya kontradiksi banget gitu sama pemikiran akal sehat kita. Makanya itulah yang dimaksud Al-Quran itu penyempurna. Kan gitu ya bro ya. Oke. Waduh. Al-Quran itu membuat akal sehat, logis begitu. Bukan mematikan akal. Kalau ada kitab suci mematikan akal, kalau ada kitab nih mematikan akal yang dipertanyakan, ini dari mana sumbernya kan gitu. Oke bro. Oke, cukup Rizky. Cukup apanya ini? Sekarang ada teman Kristen mau nanya, silakan. Yang jelas tugas saya adalah panitia Idul Kurban di Masjid Nur Maulida ya, tetap menghimbau teman-teman gitu ya. Karena saya diberi tugas oleh Bang Juma, ya saya harus mengumandangkan sebelum tanggal 15. Kalau ingin berkurban di Masjid Nur Maulida silahkan, kami masih menunggu gitu. Karena kita ini tiap tahun berkurban bagi orang yang mampu seikhlasnya kan begitu. Beda sama sebelah, sekali berkurban ngorbanin anak orang yang gak ada perintah kan gitu. Ditanya perintahnya mana, jawabannya ada nubuatan. Nubuatannya di mana, dia kutip salah kitab orang, Yesaya 53, Yesaya 95, macam-macam. Para udah jelas perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah, ya dia nggak pantas lah. Di jawabannya apa? Melingkar-lingkar gitu, kayak tadi. Apa yang buat dia melingkar? Ya karena itu turut termensat itu loh. Cuplis sudah berkecamuk, susah untuk disembuhkan, terutama si Wahab. Itu loh. Silakan bang yang mau bicara bang. Saya kelihatan dulu ada nggak? Ya. Tapi kenapa ya di kitab perjanjian lamanya itu roh, katanya roh ya? Nggak ada perjanjian lama bang, nggak ada. Itu perjanjian baru. Enggak, iya. Untuk Bani Yakob. Kenapa di Wahyu ya? Wahyu. Saya nggak pernah. Saya jarang loh menyebut perjanjian lama. Perjanjian baru kok itu. Perjanjian baru. Ayat Wahyu 56 situ katanya jelaskan loh. Wahyu itu mimpi Yohanes kok dibahas bang. Iya. Maksudnya Alkitab dia termasuk. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat-sahabat rekan Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, ini terserah siapa yang mau jawab pertanyaan aku. Mudah-mudahan ada yang ngerti dengan pertanyaan aku ini Bang. Oke. Tolong jelasin Bang, beribadah tanpa ada perintah dari Tuhan itu gimana Bang itu Bang? Contohnya gini, dia di dalam kekristenan itu
Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu mengkuduskan hari Sabtu, terus diubah hari Minggu. Jadi kalau beribadah tidak sesuai dengan perintah Tuhan itu gimana itu Bang? Tolong dijelaskan Bang. Ya, Anda boleh baca surah An-Nisa ayat 59, Bang. Kalau di Islam itu jelas, taatilah Allah, Rasul, pemimpin kamu. Taatilah semuanya kan, ulil amri. Jadi kalau nggak ada kita taat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya kalau umat Islam misalnya beribadat nih, tanpa ada contoh dari Nabi, nggak ada perintahnya, nggak ada dalilnya, ya tahu aja sendiri seperti apa. Iya Bang. Kayak begitu juga orang sebelah. Ya biar dia yang mikir lah Bang. Masa ada ibadah dibuat-buat sendiri? Maksudnya ibadah itu kan perintah dari Tuhan. Ada Nabi yang mencontohkan, baru itu yang benar kan? Iya. Kan gitulah Bang. Kalau kita ibadah tanpa perintah dari Tuhan itu, atau ibadah yang kita bikin-bikin sendiri tanpa jelas, itu kan ke neraka hukumnya Bang. Ya pastilah Bang. Jangan gitu Bang. Sholat aja lu rubah-rubah. Ada perintah sholat tapi lu rubah. Nauzubillah bin sali kan. Apalagi nggak ada perintahnya. Iya ya. Nah itu aja sih Bang. Oke. Berarti kalau kudus itu ya hari Sabat itu tetap hari Sabtu ya Bang ya? Ya pastilah Bang, namanya Sabat. Ya, bukan hari Minggu kan Bang? Ya bukan lah, tapi mereka kan selalu mengarahkan ke sana. Ya. Ya mudah-mudahan ada yang menerima Bang gitu Bang. Beribadah tanpa perintah Tuhan itu mudah-mudahan ada yang menerima gitu. Ya Bang. Ya itu aja Bang, aku mau turun Bang. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Ya janganlah membuat ibadah kalau nggak ada perintah. Wassalam itu namanya. Sahabat untuk Yahudi. Aduh. Ada lagi yang mau naik silakan. Belum ditutup nih. Naikin dulu lah. Nggak mau bicara. Silakan yang baru naik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini, kan dulu pernah dengar Bang Kores ngomong di Indonesia itu Yahudi ada kisaran berapa ya, 3.000. Nah itu Yahudi di Indonesia itu keturunan dari sana apa cuma sebatas keyakinannya aja itu? Mohon dijawab Bang Handi. Oh Yahudi di Indonesia? Iya. Ya aku nggak bisa nanggapin tuh Bang, aku belum pernah survei. Yang jelas ya pasti mungkin ada keturunannya lah Bang. Ya bisa jadi juga enggak ada, tapi dia ingin ke Yahudian. Bisa jadi gitu loh, tapi ya saya nggak punya kewenangan ya. Saya nggak mau survei lah orang-orang kayak begituan. Buang-buang waktu Bang. Kalau mereka ngaku ya bodo amat lah, ngaku-ngaku aja udah. Ada kan yang ngaku malah Yahudi rohani. Iya, soalnya banyak yang mengaku Yahudi. Ya nggak apa-apa lah Bang. Yang penting kan tidak ada urusan dengan Islam kalau dia ngaku-ngaku. Iya sih, cuma buat pengetahuan aja. Ya udah gitu doang Bang Handi, cuma mau nanya itu. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang. Ya udah kalau nggak ada hotel lagi kita tutup biar Bang Jawa bisa istirahat ya. Kita ketemu lagi soalnya besok pagi. Kalau masih ada yang mau naik nih, kesempatan biar naik dulu aja. Nggak enak loh minta dibawa. Habis ini kita tutup. Nah. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf. Ini mau nanya Bang Sadli, itu nggak bisa di affiliate ya? Itu store-nya. Apa itu affiliate Kak?
Ini Bang, jadi kalau misalnya kita mau mempromosikan, kita taruh keranjang kuning juga. Nggak Soalnya ngerti. saya coba tambahkan ke affiliate, belum dibuka kayaknya sama Bang Sadli itu. Oh, nggak ngerti soalnya ini baru dia approve kemarin 2 hari yang lalu. Jadi ya ini aja aku masih ngeraba-geraba gitu. Iya. Nantilah ya. Iya Bang. Jadi kita kan tinggal klik aja gitu, tinggal affiliate masukkan ke keranjang kuning Api Kepri gitu maksudnya kalau lagi live gitu Bang. Oh iya boleh nanti aku coba. Mohon dibuka Bang kalau bisa. Kami juga ingin mempromosikan juga gitu. Oh iya juga. Dia affiliate namanya ya, artinya langsung diambil dibagikan gitu ya. Iya. Ah. Jadi Masa- nanti mereka ngeklik keranjang kuning di saya tapi langsung terhubung ke Bang Sadli. Oh gitu ya boleh. Nanti Bang Sadli yang kirim kan dari sana kan Bang Sadli. Mungkin Jadi semua yang monitor Bang Sadli semua itu nanti begitu Bang. Iya mungkin teman-teman yang udah pernah jualan di TikTok Shop mungkin bisa hubungin aku, ajarin aku kayak mana nih. Ini aja aku masih belajarnya lewat YouTube. Buka affiliate. Nah, itu Bang cari cara buka affiliate di YouTube coba. Boleh nanti aku coba ya. Lu polos banget sih. Tinggal ada di pengaturannya aja tuh Bang. Di pengaturannya dibuka untuk affiliate gitu aja sih. Siap Kak. Baik, nanti aku coba ya. Bismillah. Ajarin. Oke Bang. Ini lu polos banget sih jadi orang lu. Nanti jadi setiap DPW bisa masukin ke keranjang mereka gitu Bang. Jadi kan mudah itu, lebih mudah lagi ininya. Siap. Affiliate namanya ya. Ya, affiliate. Kalau nggak salah affiliate itu orang mana? Orang Burundi affiliate itu. Bukan ya? Istilahnya affiliate, dropshipper gitu kan. Maksudnya kalau itu tinggal dibagikan. Iya, betul Bang. Pengiriman semuanya nanti ke Bang Sadli itu. Iya, cuman dibantu untuk dipromosi aja. Iya. Jadi kalau orang klik itu langsung ke akun Akunnya Bang pusatnya. Sadli. Iya, betul. Iya. Wah, nah, bahasa kerennya itu api apa? Affiliate. Oh ya. Wih, turu. Ya. Boleh. Iya. Satu masukan lu dengerin tuh, masukan tuh. Iya. Jangan. Iya kan, dan nanti aku pelajari. Nanti Di pengaturan Bang Sadli ada itu di pengaturan di TikTok apa? Seller Center ya? Iya, nanti Nah, di tutup TikTok aja. Seller Centernya itu di pengaturannya ada itu untuk Oke, Kak. membuka affiliate. Terus Bang Sadli mau ngasih keuntungan kita affiliate tuh berapa persen itu ada tuh di situ. Mungkin Bang Ya. Sadli mau kasih kita 10%, 5% ada itu di situ. Ini aja belum bisa beli rokok Kak. Nenek kiper lah. Masih harga modal ini. Iya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi Amin. Jujur kali. Disuruh Bang Juma aja yang promo. Bang Rizky mungkin ya, atau Bang Adi Pajar mungkin ada masukan atau masukin. Silakan kalau ada masukin. Masukan. Nah, masukan bukan Bang masukin. Adi, Ya. nanti kemana-mana pikirannya. Ya, silakan dimasukin Bang Adi. Masukan. Iya, sekian. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Saya ini kan mualaf Bang ya. Oh. Suaranya kecil kali. Kecilin dikit. Oh iya. Saya nih udah gede gak? Ya. Ya, saya ini kan mualaf. Masya Allah. Orang tua saya ini kan udah meninggal, yang perempuan kan. Mama udah meninggal sejak umur 12 tahun lah. Ya kan? Jadi, Meninggal dalam keadaan apa? dengan keadaan Kristen. Nah, terus? Jadi saya masih bingung kan, namanya masih orang awam kan, belum bisa tahu ilmu apa gitulah. Jadi mau tanya sama abang. Jadi misalkan saya mau apa namanya itu ya, mau ke kubur mama gitu kan, kubur mama.
kita doa itu dengan cara Kristen kah atau Islam kah? Kan saya sudah mualaf bang. Waduh, ini harus dijawab tuntas ini kalau begini nih. Silakan deh Saldi dijawab. Mohon jawabannya bang ya. Soalnya masih ragu. Jadi gini loh ya bang ya. Orang yang meninggal dalam keadaan kafir, gimana ya cara menjawabnya? Takut Anda tersinggung nih, tapi harus enggak, ini harus black or white nih. Enggak apa-apa. Gimana tamu semesta Anda yang ngomongin deh, aku nggak tega lo ngomongnya. Waduh, gimana gini sih maksudnya. Iya. Ya, mohon maaf nih bang ya kalau ada salah kata ya. Ya sebenarnya gini bang, karena dari sudut pandang abang sendiri itu kan karena udah mualaf ya, udah keluar dari agama sebelumnya gitu. Jadi abang itu harus gimana ya, mendoakan ibunya itu seperti abang itu udah yang mualaf gitu, yang udah sekarang masuk Islam. Jadi doainnya tuh di Islam, ibunya itu udah gimana ya, kan maksudnya meninggal kan dalam keadaan seperti itu. Jadi abang sebagai seorang anak itu mendoakannya kan secara muslim, karena abang tuh udah mualaf gitu. Gimana bang? Oh iya. Itu kira-kira sampai nggak ya doa kita? Kan kita bacanya bacaan Arab Ini gitu kan. fikih sih ini ya ranahnya. Iya, masuknya ke ini. Iya, Kan, iya bacaan Arab yang kayak Yasin kan kita baca setiap kali ke kubur ya kan. Iya bang. Nyampe nggak ke akhirat gitu kan? Nyampe bang, nyampe. Nyampe nggak doanya terus sampai ke mama gitu? Nyampe bang. Insya Allah ya. Insya Allah bang. Nyampe bang. Kalau abang dengan keikhlasan hati, dengan kerendahan hati itu pasti bisa tembus bang. Kalau masih buat terbaik. Ya tapi ada juga yang bilang nggak bakal nyampe katanya gitu kan. Aku bingung. Siapa bang. yang bilang? Ada teman Islam dari lahir nih. Ada gitu. Saya nanya juga. Ini bang ya, jangan gini ya. Saya pernah membaca nih. Ustadz Abdul Somad itu pernah berkata begitu ya. Langsung saja dia memakai surah At-Taubah 114. Ya, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya, maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Surat Taubah 114. Ustaz Abdul Somad mengartikan begini, artinya tidak boleh mendoakan orang tua non muslim yang sudah meninggal dunia. Doa minta ampunkan dosanya karena dia tidak Islam. Cukup membaca doanya, ya Allah, ini hambamu, kuserahkan dia kepadamu. Itu saja. Ini saya kutip dari Ustaz Abdul Somad. Kira-kira begitu bang. Berarti kita yakinkan hati aja ya bang ya, bahwa doa kita gitu sampai ke mama gitu ya kan. Yakin. Doanya begini, ya Allah, ini hambamu, kuserahkan dia kepadamu. Itu saja. Iya. Berarti nggak ada doa-doa. Itu yang pernah saya dengar ceramah beliau ya, mengutip surat At-Taubah 114, kisah Nabi Ibrahim. Iya. Nabi Ibrahim. Saya juga nggak tega loh kalau ada mualaf bertanya begitu ya. Tapi saya harus menjawabnya juga gitu loh. Karena ini Islam itu nggak boleh harus black or white, putih ya putih, hitam ya hitam, nggak boleh abu-abu bang. Bener bang. Nggak apa-apa bang. Yang penting kan aku tahu gitu kan. Asal tahu aja gitu. Kalau masalah yang lain sih nggak apa-apa. Iya sih, nggak apa-apa juga sih bang. Karena tapi ada juga yang bilang tuh komen di itu. Nggak usah lah aja bilang, nggak usah lah. Allah bisa apa aja. Intinya adalah gini loh, Anda kan seorang mualaf nih. Anda bersyukurlah diberi hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak meninggal dalam keadaan kafir. Itu yang Anda syukuri begitu loh. Anda dipilih gitu loh, kembali ke Islam. Itu yang lo harus syukuri gitu loh. Jadi dalam hal ini gitu, Anda mensyukuri dulu nikmat Tuhan, nikmat Allah yang diberikan kepada antum. Nggak usah terlalu berpikir jauh, ya kembali ke Al-Quran saja. Bagaimana paman Nabi, bagaimana orang tua para Nabi kan begitu. Ada Al-Quran jelas di sana.
jelas Al-Quran, kembali ke Al-Quran aja gitu. Tapi mau tanya lagi, ada temen kan, dia awalnya Kristen, terus dia masuk Islam, terus Kristen lagi, terus dia Islam lagi. Itu sebutannya gimana tuh bang? Kamu nggak terlalu dengerin suaranya nih, kecil kali ya. Iya, jauh. Suaranya jauh. Gini bang, cek. Ada bang, ada. Ya, ini ada teman aku ya bang ya. Awalnya kan dia Kristen, terus dia Islam, masuk Islam, terus merasa ragu gitu kan bang, masuk lagi dia Kristen, terus masuk Islam terakhirnya. Itu gimana sebutannya bang? Dia nggak ada masalah. Enggak. Berarti dia Muslim. Kecuali dia kafir lagi ya, terus mau balik nggak bisa. Itu namanya mempermainkan, nggak bisa. Iya. Mempermainkan. Katanya dia sih dia niatannya nggak ada niat mempermainkan sih. Jangan katanya dia, tapi dalilnya mempermainkan. Oh ya. Jangan dengerin kata dia. Dia ngejelasin sama saya kan. Saya mau mencari tahu yang mana ajaran yang paling benar gitu. Tapi akhirnya dia ke Islam juga sih. Gitu. Ya udah disyukuri aja kembali ke Islam. Kalau dia murtad lagi ya wassalam. Oh iya. Berarti emang benar ya. Saya sampaikan gitu juga sih. Ya Islam aja udah kata saya. Jangan balik lagi gitu. Islam itu sebenarnya nggak membutuhkan kita yang butuh Islam loh. Iya. Kan dari hati ya bang ya. Kenapa kita membutuhkan Islam? Karena kita butuh selamat. Gitu ya. Iya bang. Oke, makasih ya bang. Itu aja ya, Anda sudah bersyukur udah kembali ke Islam. Ya itu aja saja. Serahkan semua kepada Allah, begitu aja. Pasti istiqomah saya. Artinya apa? Ada perbandingan bahwa Anda itu sudah diberi hidayah. Kan tidak semua orang diberi hidayah loh mas. Iya. Nah itu Anda syukuri di situ. Ya, tapi kan nggak tahu juga, mungkin di penghujung hidupnya ibumu begitu, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat kan, nggak ada yang tahu. Nah itu aja lo pegang, kalau mau lo bahagia, menghibur diri kan gitu. Siapa tahu ya, di penghujung ibu saya, sebelum malaikat mencabut nyawanya, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam hatinya, ya bisa jadi toh. Yang saya dengar nggak ada yang tahu itu. Yang saya dengar nggak ada yang tahu, nggak ada yang menjamin. Iya sih. Tapi kata-kata terakhir dari ibu saya ingat gini, dia ngucapin sama saya kan, di jaga adik-adikmu ya, gitu. Jaga adik-adikmu. Terus rebahan kan langsung udah nggak ada lagi. Sudah perjemaah apa nggak ada sakaratul maut tuh, nggak ada kejang-kejang atau nggak ada, kayak orang tidur aja. Ya itu tadi saya bilang, siapa tahu di ujung hidupnya nggak apa, di akhir-akhir sebelum dicabut nyawanya, lepas dari tenggorokan kan gitu ya. Dia meninggalnya nggak tahu kalau dia, siapa tahu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan gitu, siapa tahu gitu loh. Ya makanya di tadi surat At-Taubah itu ya serahkan aja sama Allah. Allah Maha tahu kan segalanya kan gitu. Oke. Jadi penyemangat buat para mualaf nih yang orang tuanya meninggal dalam keadaan seperti itu. Iya. Jangan putus asa. Andalah sebagai generasi berikutnya, tegakkan Islam, ajari adik-adikmu semangat gitu loh. Jangan lalai dalam sholatmu, itu aja. Iya. Oke. Oke bang. Oke, thank you. Oke, terima kasih bang. Kembali bang. Semuanya. Sehat-sehat ya bang ya. Oke bang. Oke, sukses. Kita tutup ya, Desali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapkan dah. Ya, oke teman-teman semuanya, terima kasih buat semuanya yang telah menyimak diskusi kita hampir kurang lebih 4 jam ya. Di sahabat Bang Juma, jangan lupa kembali lagi besok malam. Sekiranya ada kata hilaf, ada sesuatu yang menyinggung perasaan, kami mohon maaf. Arena diskusi itu ya namanya dinamika diskusi naik turun. Untuk itu sekali lagi kalau ada kekeliruan kami mohon maaf.
Selamat beristirahat ya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa sehat. Jangan lupa istiqomah. Jangan lupa Islam yang kafah secara keseluruhan. Jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena iblis di luar sana selalu mencari teman menemani dia ke neraka. Oke, fastabiqul khairat. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sadli. Yang mau dipegang itu yang mana, Bu?